Bab 251, seorang budak yang membodohi, mencari kematian. Itu adalah cuaca cerah yang indah pada hari berikutnya. Huang Xiaolong sedang menyusui secangkir anggur di aula utama mansion. Dusin dan Deng Guangliang sama-sama pergi untuk mengundang ketiga saudara junior mereka ke perjamuan yang direncanakan. Huang Xiaolong percaya mereka berdua bisa melakukan tugas ini dengan baik. Sementara Huang Xiaolong menikmati anggur di tangannya, suara langkah kaki dan tawa terdengar di luar aula utama. Kakak senior sulung, kamu terlalu baik untuk mengundang kami beberapa saudara muda secara pribadi. Mengirim seorang pelayan untuk memberitahu kami sudah cukup. Apakah kamu pikir kami bertiga akan berani menolak undangan dari kamu? Petik 2. Mendengarkan suara-suara ini, Huang Xiaolong tahu Dusin dan Deng Guangliang telah kembali. Orang yang baru saja berbicara adalah salah satu dari saudara junior mereka. Apa yang dikatakan saudara junior? Di antara begitu banyak murid, guru paling menyukai junior Brother Lin, kami dua saudara senior masih membutuhkan bantuan kamu untuk mengatakan beberapa hal baik di depan guru bagi kami. Dusin yang berbicara. Hehe, tidak masalah. Tepat saat suara itu berakhir, Huang Xiaolong melihat Dusin dan Deng Guangliang memimpin tiga pria muda mengenakan jubah Sky Magi Sek Elder, melangkah ke aula utama. Setelah masuk, ketiganya melihat Huang Xiaolong duduk di aula, santai menghirup anggur dan tidak bisa menahan perasaan tercengang. Setelah beberapa saat mengalami kesalahan, ketiganya mendapatkan kembali alasannya. Anjing mana yang berdampingan dengan budak, berani duduk di aula utama tuan sambil minum anggur. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Rupanya, dia telah salah mengira Huang Xiaolong sebagai pelayan rumah yang berani. Kakak senior sulung, bukankah budak itu bertindak terlalu tanpa rasa takut? Dia berani melenggang ke tempat tuan dan minum anggur ketika kamu keluar. Yang lain diperbantukan. Karena seperti ini, saudara junior ini akan mengajar kematian mencari budak sembrono atas nama dua saudara senior. Yang terakhir dari ketiganya berseru dengan benar dan tubuhnya kabur pada saat berikutnya, memukuli Huang Xiaolong. Sebuah jejak kepalan menghancurkan kehampaan, memancarkan ledakan bau yang memuakkan seperti mayat yang membusuk yang menyebar di dalam aula. Ini adalah langkah yang sama yang Dusin dan Deng Guangliang telah coba untuk menyerang Huang Xiaolong dengan sebelumnya, di bukit, Sky Course Fish. Tetapi kekuatan serangan orang ini memucat secara signifikan dibandingkan dengan Dusin dan Deng Guangliang. Melihat orang itu membidiknya, Huang Xiaolong tertawa dingin. Menurut uraian Dusin, orang ini haruslah Lin Yu, murid Chen Xiaotian yang paling disukai. Lin Yu, Orde Xiantian kelima puncak akhir. Huang Xiaolong menyaksikan tanpa bergerak, menunggu sampai tinju semakin dekat, lalu ia hanya mengangkat tangan dan membalas dengan serangan telapak tangan santai, bertabrakan dengan kepala tinju lawan. Dari serangan telapak tangan Huang Xiaolong, segudang patung Buddha muncul di bawah lantai kayu dalam berbagai penampilan. Cahaya aureate murni bersinar ketika energi Buddhisme mencerahkan seluruh ruang aula, dan pada saat yang sama, tekanan spiritual yang hebat menyelimuti semua orang di aula utama, membanjiri empat arah. Ini adalah keterampilan pertempuran yang diciptakan sendiri oleh Huang Xiaolong, Erden Buddha Palem. Ruang tinggi di atas bergetar hebat tiba-tiba. Yang lainnya merasa sulit untuk percaya ketika mereka menyaksikan Sky Course Fish dihancurkan di bawah telapak tangan Huang Xiaolong, dan telapak tangan emas, yang merupakan perwujudan patung-patung Buddha yang beraneka ragam, menghantam keras ke dada Lin Yu. Lin Yu menjerit, tubuhnya berputar, menabrak salah satu dinding batu aula utama, tetapi tidak sebelum menghancurkan pintu kayu, menyebarkan potongan-potongan kayu di seluruh lantai. Kesunyian yang mematikan memenuhi aula utama yang berantakan. Dua lainnya, mata Gao Qing dan Wu Honggang hampir muncul dari rongganya menyaksikan saudara senior ketiga mereka Lin Yu dihempaskan ke lantai dengan tubuh bernoda darah. Kakak senior ketiga Lin Yu dikalahkan dengan sangat menyedihkan hanya dengan satu serangan telapak tangan dari seorang budak. Reaksi alami pertama mereka adalah ketidakpercayaan, bagaimana mungkin seorang budak sekuat ini. Reaksi mereka selanjutnya adalah, pemuda berambut hitam ini mungkin bukan budak rumah kakak senior mereka. Mustahil bagi seorang budak untuk memiliki kekuatan semacam itu. Keduanya tidak bisa membantu tetapi meminta konfirmasi dari Dusin dan Deng Guangliang. Kakak senior, siapa orang ini? Apakah dia juga tamu kamu? Beraninya dia melukai kakak senior Lin Yu dengan sangat berat. Gao Qing terdengar kaget dan marah pada saat yang sama. Sebelum kata-kata Gao Qing selesai, mereka berdua melihat Dusin dan Deng Guangliang mendekati pria muda berambut hitam itu dengan hormat, membungkuk di atas tubuh mereka untuk memberi hormat, menyapa, Tuan Muda. Tuan Muda, Gao Qing dan Wu Honggang tercengang saat mereka menatap Huang Xiaolong. Apa yang disebut Dusin dan Deng Guangliang sebagai pemuda ini? Tuan Muda. Apa yang terjadi di sini? Tak satu pun dari mereka yang bisa mengetahui situasi dengan cukup cepat. Kamu berdua melakukannya dengan baik. Huang Xiaolong mengucapkan kata-kata pujian untuk Dusin dan Deng Guangliang. Sukacita menyebar di wajah Dusin dan Deng Guangliang mendengar pujian Huang Xiaolong. Dengan cepat bersujud lagi, banyak terima kasih atas pujian Tuan Muda, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan bawahan. Sesuatu yang harus kita bawakan. Gao Qing dan Wu Honggang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Keduanya memuntahkan api dari mata mereka saat mereka melirik Dusin dan Deng Guangliang. Wajah mereka berubah mengerikan dengan amarah. Jika mereka masih tidak tahu apa yang terjadi sekarang, mereka harus mengakhiri hidup mereka dengan melompat dari tebing. Dusin, Deng Guangliang, kalian berdua benar-benar mengkhianati Sekte Langit Magi, tunduk pada guru lain. Gao Qing menunjuk jari ke Dusin dan hidung Deng Guangliang dengan penuh peringatan. Kata-kata ini membuat Dusin dan Deng Guangliang terkekeh. Tuan Muda akan mengambil alih Sky Magi Sekte cepat atau lambat. Tidak hanya Sky Magi Sek, pada kenyataannya, seluruh Black Demon City akan segera jatuh di bawah tangan Tuan Muda. Dusin mencibir, aku menyarankan kamu tiga saudara-saudara untuk berlutut dan tunduk kepada Tuan Muda sekarang, bersumpah setia kamu. Kalau tidak,
akan terlambat untuk menyesal. Petik 2. Gao King tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Sebuah jari menunjuk ke arah Huang Xiaolong dengan wajah penuh penghinaan. Kuda kecil ini ingin mengambil alih Sky Magi Sek kita. Kendalikan seluruh Black Demon City. Tawanya bergema seolah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Tidak hanya Gao King, bahkan Wu Honggang menyeringai pada proklamasi Dusin. Yang benar adalah, mereka tidak bisa disalahkan karena mencurigai peluang Huang Xiaolong dalam masalah ini. Tuan mereka, Chen Xiaotian, telah duduk di posisi penguasa Sekte Sky Magi selama lebih dari 100 tahun dan belum pernah bisa sepenuhnya mengendalikan sekte di tangannya. Mereka berani mengklaim bahwa seorang pemuda belaka dapat mencapai apa yang tidak bisa dilakukan oleh tuan mereka. Adapun untuk mengambil alih Black Demon City, itu mirip dengan fantasi yang mustahil. Menonton keduanya tertawa mengejek, Huang Xiaolong tidak mengindahkan dan berjalan ke arah mereka dengan langkah yang tidak terburu-buru. Melihat Huang Xiaolong datang ke arah mereka, Gao King dan Wu Honggang terkejut. Akhirnya mereka sadar pada saat ini titik yang paling suci, terlepas dari apakah Huang Xiaolong bisa mengendalikan Sekte Langit Magi dan Kota Iblis Hitam. Untuk saat ini, jika Huang Xiaolong menginginkan hidup mereka, tak satu pun dari mereka yang mampu melarikan diri. Seolah dengan kesepakatan, baik Gao King dan Wu Honggang masing-masing menjentikkan pelet racun ke arah Huang Xiaolong, dan tergelincir ke belakang, berubah menjadi dua kelompok kabut kuning, ingin melarikan diri. Tapi, sama seperti mereka berdua melompat kembali, mereka melihat Huang Xiaolong, yang kabur menjadi beberapa gambar, dengan banyak lengan ilusi keluar dari punggungnya. Dua teriakan menyedihkan bergema saat keduanya ditampar ke tanah. Uff, darah menyembur dari mulut mereka saat mereka mengangkat kepala, menatap Huang Xiaolong dengan takut. Apa keterampilan bertarung barusan itu? Gao King dan Wu Honggang bukan satu-satunya yang terkejut, Dusin dan Deng Guangliang menyaksikan dari samping merasakan dingin menggigil di punggung mereka. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, mati, atau bersumpah demi aku. Suara dingin Huang Xiaolong berdering. Pada saat ini, Lin Yu, orang pertama yang diserang oleh Huang Xiaolong, bangkit perlahan dari lantai. Kemarahan mewarnai mata Lin Yu saat dia menatap Huang Xiaolong dan meludahkan darah di mulutnya padanya. Ingin kami kirimkan kepada kamu. Pang kecil, menurutmu siapa dirimu, apakah kamu berani membunuh kami? Jangan berharap untuk meninggalkan kota iblis hitam hidup-hidup jika kamu menyentuh kami. Petik 2. Ketakutan Lin Yu berasal dari dukungan di belakangnya, ia benar-benar percaya bahwa Huang Xiaolong tidak berani membunuh mereka. Benarkah, niat membunuh yang kuat meledak di murid-murid Huang Xiaolong? Dalam satu tindakan cepat, dia telah bergerak di samping Lin Yu, dua lampu dingin berkilauan dan menghilang sama cepatnya. Lin Yu mencengkeram lehernya, berputar perlahan ke samping, satu jari dengan kaku menunjuk ke arah Huang Xiaolong. Darah merah dan hangat menyembur tanpa henti dari tenggorokannya. Kamu, mungkinkah dia masih menolak untuk percaya, Huang Xiaolong berani membunuhnya di Black Demon City. Bab 252, Eye of Hell. Sebelum kata-kata itu selesai, tubuh Lin Yu bergoyang dan jatuh ke lantai. Saat dia jatuh, matanya membelalak tak percaya. Sampai akhir hidupnya, dia tidak bisa membayangkan keyakinan apa yang harus dimiliki Huang Xiaolong untuk membunuhnya di Black Demon City. Kakak senior ketiga. Kakak senior ketiga. Gao King dan Ku Honggang tampak bodoh saat tubuh Lin Yu jatuh ke lantai. Tetapi saat mereka menepis kejutan yang membuat mereka kaku, keduanya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka ketika mereka berlari ke sisi Lin Yu, menangis padanya. Terlepas dari berapa kali mereka berteriak, tidak ada reaksi dari Lin Yu. Dari tempat lain, Huang Xiaolong perlahan berjalan ke arah mereka, menyebabkan mereka tersandung ketakutan. Setelah penyergapan kecil sebelumnya, keduanya tahu betul bahwa mereka tidak berdaya untuk melarikan diri dari cengkeraman Huang Xiaolong. Kenapa kalian tidak berlutut, tunduk pada tuan muda? Dusin dan Deng Guangliang melangkah keluar pada saat ini, memerintahkan Gao King dan Wu Honggang. Keraguan dan ketakutan melintas bola-balik di wajah Gao King dan Wu Honggang. Apakah mereka benar-benar tidak punya pilihan lain selain menyerah kepada pemuda berambut hitam ini? Tapi, konsekuensi dari mengkhianati Sekte Langit Majus adalah, di sisi lain, jika mereka tidak tunduk, itu pasti kematian. Tanpa sadar, mata mereka terayun ke arah tubuh dingin Lin Yu di lantai tidak jauh. Keduanya berjuang secara internal. Huang Xiaolong menunggu dengan sabar untuk keputusan terakhir mereka, tidak terburu-buru sama sekali. Baik, aku setuju untuk tunduk kepada kamu, melayani kamu sebagai tuanku. Tidak lama kemudian, Gao King berbicara dengan sedikit ragu. Pada akhirnya, ia memilih untuk tunduk pada Huang Xiaolong, ia memilih untuk hidup. Wu Honggang menyaksikan ketika Gao King tunduk, resolusinya yang lemah goyah. Sambil mendesah pelan di dalam hatinya, dia mengucapkan kata-kata yang sama, aku juga mau menyerah. Huang Xiaolong mengangguk, puas dengan hasilnya. Tidak ada satu orang pun yang mau mati. Sebelum pilihan hidup dan mati, dalam 10.000 orang, 9.999 orang akan memilih untuk tunduk, berkompromi, atau menyerah. Buka laut jiwamu, aku akan menandai tanda jiwa di dalam. Huang Xiaolong mengatakan hal yang sebenarnya. Beri tanda jiwa. Gao King dan Wu Honggang terkejut dan takut. Teknik seperti memberi branding pada jiwa seseorang, Gao King dan Wu Honggang hanya mendengarnya secara sepintas lalu. Entah kenapa, mata mereka menoleh ke arah Dusin dan Deng Guangliang. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa saudara senior mereka melayani Huang Xiaolong dengan sukarela. Benar, aku juga mencap laut jiwa mereka dengan tanda jiwa. Melihat ekspresi mereka, kata Huang Xiaolong, dan kata-katanya menegaskan kecurigaan mereka. Sekali lagi, Gao King dan Wu Honggang berjuang dengan keraguan dan keraguan. Pada awalnya, Gao King dan Wu Honggang memiliki pemikiran yang sama dengan yang dimiliki Dusin dan Deng Guangliang.
Pertama-tama berpura-pura tunduk pada Huang Xiaolong dan kemudian mencari kesempatan nanti untuk menghadapinya. Jika mereka dicap dengan tanda jiwa, hidup mereka akan dikendalikan oleh Huang Xiaolong setiap saat. Pada saat itu, mereka tidak memiliki pilihan lain selain untuk melayani Huang Xiaolong dengan sukarela. Meskipun banyak pikiran berputar-putar dalam pikiran mereka, pada akhirnya, baik Gao Qing dan Wu Honggang menurunkan pertahanan spiritual mereka dan membuka lautan jiwa mereka. Ketika keduanya melepaskan penghalang melindungi lautan jiwa mereka di depan Huang Xiaolong, menggabungkan mandat jiwa dan seni wayang kuno, Huang Xiaolong menandai jiwa mereka. Pada tahap ini, baik Gao Qing dan Wu Honggang sepenuhnya di bawah kendali Huang Xiaolong. Ketika itu berakhir, Huang Xiaolong diam-diam merasa lega. Jika mereka bertiga menolak untuk tunduk, dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka bertiga. Ini bukan hasil yang dia inginkan. Setelah mencap laut jiwa mereka, Huang Xiaolong memberi mereka masing-masing pelet roh kelas 6. Melihat pelet roh kelas 6 di telapak tangan mereka, Gao Qing dan Wu Honggang sangat bersemangat, dengan cepat bersujud dengan rasa terima kasih. Memerintahkan keempat untuk berurusan dengan mayat Lin Yu dan beberapa hal lainnya, dia mengatakan kepada Gao Qing dan Wu Honggang untuk kembali, semuanya seolah-olah. Sepertinya aku harus mempercepat rencananya, Huang Xiaolong berpikir sendiri. Huang Xiaolong mengatakan kepada Gao Qing dan Wu Honggang untuk membuat layar asap dengan kematian Lin Yu, memberitahu orang luar bahwa Lin Yu pergi dalam misi, dan mungkin tidak akan kembali dalam waktu singkat 2 bulan. Dengan cara ini, Chen Xiaotian tidak akan merasa curiga untuk saat ini, tetapi jika waktu berlarut-larut, tidak dapat dihindari bagi Chen Xiaotian untuk memperhatikan ada sesuatu yang salah. Karena itu, Huang Xiaolong harus mengendalikan tetua sekte magi langit lainnya dalam 2 bulan ini, termasuk Geng Ken. Pada saat itu, bahkan jika Chen Xiaotian menjadi curiga, fondasi rencananya pasti sudah diletakkan. Chen Xiaotian sendiri tidak akan bisa membalik gelombang besar. Selanjutnya, Huang Xiaolong memasuki God Limit. Sumi untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang terkuras saat mengolah seni sumi yang saleh, taktik Asura, dan kitab metamorfosis tubuh. 5 hari kemudian, kekuatan spiritual Huang Xiaolong kembali ke kondisi puncaknya. Kemudian datang instruksi Huang Xiaolong untuk Dusin dan Deng Guangliang untuk mengadakan perjamuan lagi, mengundang tetua sekte langit magi. Dusin dan Deng Guangliang adalah murid tertua Chen Xiaotian dan murid kedua, oleh karena itu, di Sky Magi Sek, keduanya memiliki kedudukan yang terhormat. Undangan mereka diterima dan wajah diberikan ketika para tetua datang untuk menghadiri perjamuan. Undangan mereka tidak membangkitkan kecurigaan para tetua lainnya. Namun, Huang Xiaolong membatasi jumlah hingga 3 orang untuk setiap undangan. Mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya saat ini, Huang Xiaolong hanya bisa memberi tanda jiwa pada 3 orang pada saat yang sama. 20 hari kemudian, termasuk 4 orang Yi Dusin, Deng Guangliang, Gao Qing, dan Wu Honggang, Huang Xiaolong berhasil menandai 18 tetua sekte magi sekte langit. Secara keseluruhan, Sky Magi Sekte memiliki 24 tetua, dengan 18 diserahkan kepadanya, Huang Xiaolong mengendalikan sebagian besar sekte, karena hanya 6 yang tersisa. 10 hari lagi dan aku dapat sepenuhnya mengendalikan semua tetua di bawah kendali aku. Huang Xiaolong menghitung dalam benaknya. Pada titik ini, situasi keseluruhan pada dasarnya sampai pada kesimpulan. Di sisi utara Black Demon City berdiri sebuah bangunan Grand Manor berkali-kali lebih besar dari rumah Dusin dan Deng Guangliang. Keempat dindingnya adalah warna api yang menyala merah, banyak bunga-bunga besar berwarna merah menyala bermekaran di tanah. Di dalam aula bangsawan yang besar duduk seorang lelaki tua kecil mengenakan brokat mewah yang berwarna bara api. Pria tua kecil ini tidak lain adalah Grand Elder Sky Magi Sek, Geng Ken. Pria tua yang tampak sangat biasa, seukuran kerdil. Kamu baru-baru ini mengatakan, setiap 3 hingga 5 hari, Dusin dan Deng Guangliang akan mengadakan jamuan makan malam dan mengundang 3 tetua sekte kami. Geng Ken bertanya kepada tetua sekte Masehi Langit, Wang Jing, di sampingnya. Iya, itu benar Grand Elder, Wang Jing menegaskan dengan hormat. Alis Geng Ken berkerut, apa tujuan mereka melakukannya? Wang Jing tertawa, dalam 2 bulan lagi adalah hari Sky Magi Sek kami memilih perwakilan untuk memasuki Magi Mausoleum. Menurut pendapat aku, keduanya hanya mencoba merayu dukungan, berharap mendapatkan bantuan pada saat itu. Trik apa yang bisa mereka lakukan di lengan baju mereka? Petik 2. Geng Ken menggelengkan kepalanya, aku punya firasat bahwa itu tidak sesederhana itu. Coba cari tahu lebih lanjut, apa yang mereka berdua bicarakan dengan para tetua yang mereka undang. Petik 2. Ya, Grand Elder, Wang Jing mengakui dengan penuh hormat. Dusin dan Deng Guangliang sudah mengundang 18 orang, ada 6 yang tersisa, suara geng keterdengar hikmat, jika aku tidak salah, 5 hari kemudian, mereka akan mengundang 3 orang lagi. Ketika mereka melakukannya, kamu harus melapor kepada aku. Petik 2. Grand Elder, kamu berencana. Wang Jing memberanikan diri dengan hati-hati. Cahaya tajam bersinar di mata Geng Ken, aku ingin melakukan perjalanan dan mengkonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi. 5 hari berlalu dengan cepat. Huang Xiaolong keluar dari Met Sumi. Periode kultivasinya baru-baru ini telah sangat memperkuat kekuatan spiritual Huang Xiaolong. Di atas semua itu, Asura taktik Huang Xiaolong akhirnya menembus ke tahap keempat. Keluar dari Met Ruang Sumi, Huang Xiaolong memprakarsai Asura Ki dan di tengah dahinya tiba-tiba muncul celah vertikal, memperlihatkan mata warna merah darah paling terang. Mata neraka. Huang Xiaolong mengamati sekeliling dengan mata baru ini dan segala sesuatu di dalam rumah itu jelas tercermin di dalamnya. Bahkan pemandangan di balik selusin dinding batu memasuki matanya dengan jelas. Bab 253, Keraguan Geng Ken. Huang Xiaolong membuka Eye of Hell dan mengamati lingkungan rumah besar itu. Detik berikutnya, kilatan tajam berkelip di dalam mata neraka dan 2 sinar merah menembus langit di atas.
Beberapa burung yang terbang di udara jatuh ke tanah dengan suara puci yang berasal dari tubuh mereka. Setelah beberapa saat perjuangan yang sia-sia, vitalitas mereka menghilang. Ini adalah serangan spiritual Eye of Hell. Menilai berdasarkan penampilan luar, burung-burung ini sepertinya tidak dirugikan. Terlepas dari makhluk hidup macam apa itu, selama itu adalah sesuatu yang hidup, ia mengandung jiwa. Sama seperti burung-burung ini memiliki jiwa, di bawah serangan spiritual Eye of Hell Huang Xiaolong, jiwa burung-burung ini langsung dihancurkan. Namun, Huang Xiaolong mengerutkan kening saat dia melihat burung terakhir di tanah, bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku perlu meningkatkan kekuatan spiritual aku. Kekuatan serangan spiritual relevan dengan kekuatan-kekuatan spiritual seseorang. Saat ini, kekuatan spiritual Huang Xiaolong masih terlalu lemah, jika tidak, dengan serangan spiritual Eye of Hell sebelumnya, burung-burung ini seharusnya mati seketika, tidak berjuang bahkan setelah jatuh ke tanah. Selain itu, ini hanya burung biasa, jiwa mereka lebih rentan daripada kebanyakan makhluk hidup. Jika mereka adalah ahli ranah Xiantian yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama, bahkan tanpa teknik budidaya kekuatan spiritual seperti Huang Xiaolong, kekuatan spiritual mereka ratusan kali lebih kuat dari burung-burung ini. Dengan demikian Huang Xiaolong harus mengintensifkan penanaman kekuatan spiritualnya. Setelah menguji kekuatan serangan spiritual Eye of Hell, Huang Xiaolong memicuki pertempuran asura di tubuhnya dan Eye of Hell di dahinya perlahan ditutup, menghilang tanpa jejak, dan penampilan Huang Xiaolong kembali normal. Huang Xiaolong kemudian menuju ke aula utama mansion, memanggil Dusin dan Deng Guangliang di sana, dia menginstruksikan mereka untuk mempersiapkan jamuan makan seperti yang mereka lakukan sebelumnya dan mengundang 3 tetua sekte langit magis sekte lainnya. Dusin dan Deng Guangliang meninggalkan aula utama setelah menerima pesanan Huang Xiaolong dan keluar dari mansion untuk melakukan tugas. Huang Xiaolong sendiri tetap berada di aula utama, perlahan-lahan menikmati aroma sapidity wine, bergumam pada dirinya sendiri, aku seharusnya membawa lebih banyak sapidity wine bersamaku jika aku sudah tahu ini sebelumnya. Ketika dia meninggalkan Duan Ren Empire, koleksi wine sapidity yang dia miliki di dalam Asura Ring tidak terlalu besar, dan itu semakin berkurang dari hari ke hari. Anggur sapiditas adalah anggur terbaik yang pernah dicicipi Huang Xiaolong. Tiba-tiba, Huang Xiaolong mengangkat kepalanya, sebuah cahaya melintas melewati matanya seperti kilat saat dia dengan tenang menjalankan Asura Ki, membuka mata neraka di tengah alisnya. Ketika pintu itu sepenuhnya dibuka, Huang Xiaolong mengarahkan pandangannya ke arah pintu masuk utama mansion, tempat Dusin dan Deng Guangliang berada, setelah baru saja kembali, memimpin 3 pria setengah baya yang mengenakan jubah Elder Sky Magisek. Tapi, ada tamu tambahan selain 3 orang ini. Seorang lelaki tua kecil mengenakan jubah brokat merah bara. Mengikuti di belakang kelompok 5, pria tua kecil itu menyembunyikan kehadirannya dengan terampil. Tubuhnya yang kecil tampak memudar menjadi penampilan setengah transparan yang menyatu dengan udara, secara licik lolos dari deteksi Dusin dan Deng Guangliang. Sepertinya orang tua kecil ini adalah yang disebut Geng Ken. Huang Xiaolong mencibir. Menyaksikan Geng Ken secara diam-diam menyembunyikan kehadirannya, membuntuti di belakang kelompok Dusin dan Deng Guangliang, terbukti bahwa tindakan Dusin dan Deng Guangliang akhir-akhir ini dengan mengundang tetua sekte magi langit telah membangkitkan kecurigaan lelaki tua ini. Meski begitu, Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh. Pada titik ini, potongan-potongan kunci telah jatuh ke tempatnya. Karena lelaki tua itu muncul di depan pintu, dia mungkin akan menundukkannya bersama, agar tidak menjadi masalah di masa depan. Setelah mengendalikan Geng Ken, selanjutnya adalah Chen Xiaotian. Dengan itu, Sky Magisek akan sepenuhnya berada di bawah kendali Huang Xiaolong. Kekuatan rohaninya telah meningkat pesat dengan latihan baru-baru ini, berusaha sedikit, dia bisa mengatur merek tanda jiwa menjadi 4 orang sekaligus. Ketika pikiran-pikiran ini mengalir dalam benak Huang Xiaolong, Dusin dan Deng Guangliang berjalan ke aula utama dengan kumpulan tetua terbaru untuk jamuan makan. Mirip dengan reaksi Lin Yu, Gao Qing, dan Wu Honggang, ketiga sesepuh terkejut dan terkejut melihat Huang Xiaolong duduk di aula utama minum anggur saat mereka berjalan. Namun, kali ini Huang Xiaolong tidak membuang-buang waktu dengan omong kosong, sebagai gantinya, dia melompat dan memukul ketiganya dengan Erden Buddha Palem. Ketiga pria itu tidak menyangka pemuda berambut hitam itu akan tiba-tiba menyerang dan ketiga tetua sekte langit magi dikirim terbang dari dampak yang tak terduga. Kamu, siapa kamu? Ketiganya jatuh dengan keras ke lantai. Bangkit berdiri, 3 tetua menuntut dalam kemarahan, ketakutan menyelimuti suara mereka. Tuan muda, Dusin dan Deng Guangliang menyapa dengan hormat melihat Huang Xiaolong. Muda, Tuan, tindakan dan referensi Dusin dan Deng Guangliang terhadap Huang Xiaolong mengacaukan 3 tetua sekte magi langit. Perasaan gelisah yang kuat muncul di hati mereka. Geng Ken yang menyembunyikan kehadirannya juga terkejut melihat Huang Xiaolong tiba-tiba menyerang 3 sesepuh dan naik lebih tinggi mendengar Dusin dan Deng Guangliang memanggil Huang Xiaolong Tuan Muda. Matanya menajam. Pada titik ini, Huang Xiaolong perlahan mendekati 3 tetua sekte langit magi. Biarkan aku memberitahu kamu, para tetua sekte langit magi yang diundang oleh Dusin dan Deng Guangliang sebelum kamu, selain Lin Yu yang dibunuh oleh aku, sisanya telah tunduk kepada aku, seperti Dusin dan Deng Guangliang. Huang kata Xiaolong, berhenti di depan mereka. Apa? 3 tetua magi sekte langit berubah pucat, berteriak kaget. Pesan ini datang seperti petir di hari yang cerah. Tidak hanya ketiga sesepuh terkejut, bahkan Geng Ken hampir mengejutkannya. Sebagian besar sesepuh Sky Magi Sekte telah bersekutu dan bersumpah untuk melayani pemuda berambut hitam ini sebagai tuan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak Geng Ken. Tidak memungkinkan. Ini tidak mungkin benar. Pada saat ini, ketiga Sky Magi Sek menggelengkan kepalanya dengan keras dalam penyangkalan. Ini tidak mungkin benar. Anak nakal, apakah kamu pikir kami akan dengan mudah percaya omong kosong keluar dari mulut kamu? Bicaralah, siapa kamu sebenarnya, dan apa tujuanmu datang ke Black Demon City?
Petik 2. Melihat salah satu dari ketiganya memercayainya, ekspresi Huang Xiaolong tidak berubah. Dia tahu ini memang sesuatu yang sulit dipercaya. Bukan untuk mengatakan hanya tiga ini, siapapun akan merasa sulit untuk percaya. Tapi sekali lagi, dia tidak berharap mereka percaya. Apakah kamu percaya atau tidak, itu tidak penting bagiku. Huang Xiaolong melanjutkan, sekarang, aku memberimu kesempatan, tunduk padaku atau mati seperti Lin Yu. Tiga tetua takut, bergerak menjauh dari Huang Xiaolong dengan cepat. Ketika ketiganya bersiap untuk melarikan diri, Huang Xiaolong berlari ke depan, dan dengan serangan telapak tangan melintasi ruang angkasa, tiga tetua jatuh kembali ke lantai. Huang Xiaolong mencibir menyaksikan tiga angka jatuh ke lantai, yang terbaik adalah jika kamu menghabisi ide melarikan diri, ini adalah kesempatan terakhir kamu, tunduk kepada aku atau mati. Pui, Pang, siapa yang menurut kamu, berani bermimpi bahwa kami akan tunduk kepada kamu? Dasar omong kosong ibu. Salah satu dari mereka mengamuk, orang tua ini hanya punya satu nyawa murahan, bunuh aku kalau berani. Petik 2. Huang Xiaolong memandangi ekspresi kasar di wajah pria itu, senyum sinis muncul di wajahnya, tahu bahwa tetua ini memegang gagasan yang sama dengan Lin Yu, bahwa dia tidak berani membunuh mereka di Black Demon City. Di depan dua tetua lainnya dan Geng Ken yang tersembunyi, Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan menunjuk satu jari, sebuah sidik jari keluar, menembus dahi Sky Magi Sek Elder. Mata Elder itu bulat karena terkejut, tubuhnya jatuh ke lantai. Bab 254, siapa yang mengizinkan kamu pergi? Kamu benar-benar membunuhnya. Dua tetua sekte langit magi yang tersisa terbata-bata, menyaksikan darah tetua merembes keluar dari lubang di tengah dahinya. Meskipun itu terjadi di depan mata mereka, dua tetua sekte langit magi masih merasa sulit untuk percaya bahwa tetua sekte langit magi dibunuh oleh Huang Xiaolong. Sebelumnya, ketika mereka bertiga diundang oleh Dusin dan Deng Guangliang, mereka semua berbicara dengan gembira dan tertawa dalam perjalanan ke sini, tetapi sekarang salah satu dari mereka terbunuh. Bahkan jika kematian bukanlah hal baru bagi mereka, ini terlalu mendadak. Kamu masih berpikir semua ini lelucon? Huang Xiaolong membantah dengan ekspresi sarkastik di wajahnya. Beberapa detik berlalu dan kebenaran akhirnya meresap untuk kedua tetua sekte langit magi. Keduanya berjuang dan tetap diam saat keduanya berdiri di sana. Huang Xiaolong tidak terburu-buru dan tidak terburu-buru. Sambil menunggu jawaban mereka, kekuatan spiritual Huang Xiaolong terkunci pada Geng Ken yang tersembunyi. Selama ada tanda bahwa Geng Ken akan pergi, Huang Xiaolong akan bergerak tanpa ragu-ragu. Baik, aku bersedia untuk tunduk, mau. Tidak butuh waktu lama sebelum kedua tetua sekte langit magi berbicara, mau tunduk kepada Huang Xiaolong seperti semua tetua lainnya sebelum mereka. Dengan demikian, keputusan mereka tidak mengejutkan Huang Xiaolong. Namun, kali ini, Huang Xiaolong tidak memulai dengan memberi tanda jiwa pada mereka, sebagai gantinya, dia melihat ke arah sudut kiri aula, bagaimana, kakek Geng Ken. Masih tidak mau menunjukkan diri. Berapa lama lagi kamu akan menonton? Petik 2. Semua orang yang hadir di aula utama terpana. Dari Dusin, Deng Guangliang, dan dua tetua, ke Geng Ken yang tersembunyi di sudut, karena dia tidak berharap bahwa Huang Xiaolong tiba-tiba akan mengatakan sesuatu seperti itu. Terutama Geng Ken, yang tidak percaya ada orang yang mampu mendeteksi dia dengan semua aura yang menyatu. Geng Ken ragu-ragu sejenak, lalu dalam sekejap cahaya, dia muncul dari sudut gelap dan melayang ke aula besar, muncul di hadapan semua orang. Dusin dan Deng Guangliang panik pada kemunculan tiba-tiba Geng Ken. Bingung dan panik, mereka berdua dengan tergesa-gesa mengaku bersalah di depan Huang Xiaolong, "Tuan muda, tolong hukum kami." Pada poin ini jelas bagi mereka bahwa Geng Ken membuntuti mereka. Berdiri, ini tidak bisa disalahkan pada kalian berdua, kata Huang Xiaolong. Kami berterima kasih atas pengertian Tuan Muda. Dusin dan Deng Guangliang bangkit dan mundur ke sisi Huang Xiaolong. Grand Elder, selamatkan kami gelombang. Kedua Sky Magi Sekte Elder yang baru saja, rela, diserahkan kepada Huang Xiaolong berteriak dengan gembira dan berlari ke arah Geng Ken begitu mereka melihatnya muncul di depan mereka, seolah-olah mereka menemukan sinar harapan terakhir. Geng Kong mengarahkan tatapan dingin pada kedua tetua saat dia berdenyut dingin, ketika kalian berdua kembali, pergi menerima hukuman sesuai dengan aturan sekte. Mendengar itu, ekspresi kedua tetua itu menegang. The Sky Magi Sek memungut hukuman berat atas tindakan pengkhianatan. Menyaksikan perubahan dalam ekspresi mereka, Geng Ken menambahkan, tapi, melihat bertahun-tahun kontribusi berjasa kamu untuk Sekte Langit Magi, aku akan berbicara dengan sekte-sekte atas nama kamu untuk meringankan hukuman kamu. Janji, ini tampaknya menenangkan mereka berdua, karena mereka mengepalkan tangan mereka sebagai terima kasih kepada Geng Ken, kami berterima kasih kepada Grand Elder, terima kasih banyak. Kami pasti akan tetap setia pada Sky Magi Sek dan Grand Elder di masa depan. Petik 2. Geng Ken mengangguk puas. Huang Xiaolong berdiri di samping, menyaksikan mereka bertiga berdiskusi di antara mereka sendiri dan dengan anggun tidak menyela. Tunggu hukuman Sky Magi Sek ketika kamu kembali. Geng Ken ini begitu yakin mereka bisa pergi dari sini dengan aman. Huang Xiaolong mencibir. Menilai dari cara bicara Geng Ken, sepertinya dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Pada saat ini, Geng Ken akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Huang Xiaolong dengan mata yang cermat, mengamati Huang Xiaolong dari atas ke bawah. Adik kecil, aku harus memanggilmu apa? Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menjawab dengan tenang. Huang Xiaolong tidak menyembunyikan namanya, karena, menurut pendapatnya, itu bukan sesuatu yang layak disembunyikan. Geng Ken mencari ingatannya dan, Huang Xiaolong, adalah nama yang asing baginya. Hehe, jadi itu Little Brother Huang. Sepertinya kekuatan Little Brother Huang tidak buruk.
Geng Ken tertawa kecil ketika berkata, bahkan Chen Xiaotian, orang tua itu, tidak dapat mendeteksi ketika aku menampilkan teknik tubuh tersembunyi aku, yang membuat aku sangat ingin tahu, kapan Little Brother Huang memperhatikan kehadiranku. Baru saja. Baru saja merujuk ketika Huang Xiaolong mengungkapkan bahwa mayoritas tetua Sekte Langit Magi berada di bawah kendalinya, Geng Ken mungkin secara tidak sengaja memaparkan jejak samar auranya karena syok. Dalam pandangan Geng Ken, pasti saat itu Huang Xiaolong mendeteksinya. Apakah ini sangat penting? Tanya Huang Xiaolong bukannya menjawab. Geng Ken terkejut dan kemudian tertawa kecil, hehe, aku hanya bertanya. Kekuatan Little Brother Huang tidak buruk, bagaimana kalau kita membahas kerja sama di antara kita? Petik 2. Kerja sama. Huang Xiaolong menunggu Geng Ken melanjutkan. Benar, kerja sama. Wajah Geng Ken mekar, kita berdua akan bekerja sama untuk membunuh Chen Xiaotian. Lalu, kita bisa menelan Blood Swallow Skull, memusnahkan 9 Fian Sekte dan kita akan mengendalikan seluruh kota iblis hitam di tangan kita. Petik 2. Sky Magi Sek, Blood Swallow Skull, dan Nine Fian Sek adalah 3 kekuatan utama Black Demon City. Di antara 3 kekuatan, kekuatan Sky Magi Sekte dan Blood Swallow Skull serupa, tetapi 9 Fian Sekte jauh lebih kuat dari keduanya. Saat ini, posisi Kastelan Black Demon City dipegang oleh Sek Leader dari Nine Fian Sek. Dengan kata lain, 9 Fian Sekte adalah penguasa sebenarnya dari Black Demon City, sedangkan Sky Magi Sek dan Blood Swallow Skull hanya mengendalikan area di dalam Black Demon City. Tentu saja, pasukan Sky Magi Sekte dan Blood Swallow Skull tidak selemah kelihatannya, tidak akan mudah jika 9 Fian Sekte memutuskan untuk memusnahkan 2 kekuatan ini. Selain itu, 9 Fian Sekte akan membutuhkan bantuan mereka ketika pasukan luar datang untuk menyerang. Oleh karena itu, selama ini, 9 Fian Sekte tidak bergerak melawan Sky Magi Sek atau Blood Swallow Skull. Huang Xiaolong menatap Geng Ken. Anehnya, ambisi lelaki kecil ini lebih besar daripada bangunannya. Tidak hanya dia ingin mengendalikan Blood Swallow Skull, dia juga ingin memusnahkan 9 Fian Sekte dan memerintah Black Demon City. Geng Ken menganggap diam Huang Xiaolong ketika merenungkan lamarannya dan diam-diam senang. Sambil tersenyum ramah, dia melanjutkan, melemparkan umpan, setelah kita menaklukkan kota iblis hitam, adik kecil Huang dan aku akan mengambil posisi yang sama dari Kastelan. Di Bedlams, ini adalah praktik normal. Satu kota dengan 2 otoritas yang sama yang memerintah Kastelans. Oh, kita berdua menjadi Kastelans Black Demon City. Ekspresi Huang Xiaolong lembut, membuatnya sulit bagi siapapun untuk menebak apa yang dia pikirkan. Geng Ken tersenyum dan melanjutkan, itu benar, kami berdua akan berbagi tanggung jawab Kastelan Kota Iblis Hitam. Dusin, Deng Guangliang, dan 2 tetua Sekte Langit Magi berdiri di samping, tidak ada yang mengucapkan suara. Kedua tetua awalnya milik faksi Geng Ken, sehingga tidak ada yang menunjukkan ekspresi terkejut bahwa Geng Ken berencana untuk membunuh Chen Xiaotian. Huang Xiaolong menatap langsung pada Geng Ken dan menggelengkan kepalanya. Orang tua Geng Ken ini cukup pandai dalam merencanakan, ingin meminjam kekuatannya dengan menggunakan posisi Kastelan Kota Black Demon City untuk memikatnya. Frog tua ini benar-benar berpikir Huang Xiaolong bodoh. Huang Xiaolong berbicara, Sky Magi Sek dan Black Demon City akan ditaklukkan, tetapi tidak 2 orang, hanya aku. Geng Ken meledak menertawakan kata-kata Huang Xiaolong, tetapi sama tiba-tiba, wajahnya berubah suram. Mencibir dingin, Geng Ken berkata, karena Little Brother Huang begitu percaya diri, maka aku akan menunggu hari yang mulia ketika Little Brother Huang berhasil menjadi Kastelan Kota Black Demon. Selesai mengatakan itu, Geng Ken berbalik, berencana untuk pergi bersama 2 lainnya Sky Magi Sek Elder. Siapa yang membiarkanmu pergi? Pada saat yang sama, suara dingin Huang Xiaolong terdengar. Geng Ken berhenti dan berbalik, menghadap Huang Xiaolong. Sebuah cahaya berbahaya berkelap-kelip suram di kedalaman matanya, bocah nakal, di dalam Black Demon City, aku datang dan pergi sesukaku. Apakah kamu berpikir Orde ke-6 kecil seperti kamu dapat membuat aku tetap tinggal? Ketika kalimatnya berakhir, api pertempuran merah menyala keluar dari tubuhnya dan ruang di sekitarnya langsung diselimuti oleh momentum yang kuat. Bab 255, tidak ada obat untuk menyesal. Momentum ki pertempuran Geng Ken meledak, cahaya terang melintas di belakangnya, mengungkapkan palu raksasa. 10 roh bela diri kelas atas Heaven Splitting Hammer. Ketika Thunderbolt Hammer muncul, kepala palu berputar dengan cepat, mengeluarkan dengungan bersiul saat itu melayang di belakang Geng Ken, meningkatkan palpitasi yang menyelubungi jantung pendengar. Geng Ken segera berubah jiwa setelah memanggil roh bela dirinya, menyatu dengan roh bela dirinya sebagai satu kesatuan. Pria tua yang awalnya berukuran kerdil, Geng Ken, berukuran lebih dari 2 kali lipat setelah transformasi jiwa. Dia ditutupi perak yang bersinar, seolah-olah dia telah mengenakan perlengkapan perang lapis baja perak. Lengannya menjadi berotot dan tebal, mirip dengan pegangan kokoh palu, kepalan tangan yang terintimidasi, seperti palu besi. Geng Ken berteriak dan melancarkan serangan ke pemuda itu tanpa ragu sedikitpun. Sosok kabur, tiba-tiba muncul kembali di depan Huang Xiaolong. Tinju baja meninju. Pang kecil, mati. Mata orang tua Geng Kong bersinar dengan brutal. Dengan matanya yang tajam, Geng Ken menilai pemuda itu sebagai lawan yang cukup kuat meski hanya menjadi Xiantian Six Order. Oleh karena itu, dia jiwa berubah segera setelah memanggil roh bela dirinya dan mengambil keuntungan inisiatif dengan menyerang terlebih dahulu. Dusin dan Deng Guangliang terkejut dan ingin segera keluar, tetapi suara Huang Xiaolong menghentikan tindakan mereka, tidak perlu, mundur ke samping dan awasi mereka berdua. Meskipun tertegun, keduanya menjawab dengan hormat dan mundur ke samping, menghalangi rute melarikan diri untuk mencegah 2 tetua Sekte Langit Magi berlari untuk itu. Huang Xiaolong berdiri di tempatnya. Melihat tinju lawan mendekat, dia mencibir. Tanpa menghindar,
Huang Xiaolong mengepalkan tangannya, pertempuran ki yang cerah menyilaukan saat dia mengepalkan tinjunya, bertabrakan dengan serangan musuh dengan cara yang paling langsung. Melihat Orde ke-6 yang sangat kecil seperti Huang Xiaolong yang berani bersaing dalam kekuatan tinju dengan kepalan besinya, hati Geng Ken meledak dengan gembira. Meskipun dia hanya puncak Orde ke-7 puncak, tubuh baja Heaven Splitting Hammer menyatu dengan tinjunya setelah dia berubah jiwa. Sekarang, tinjunya seperti baja paling keras, bahkan seorang ahli Orde ke-7 Xiantian tidak berani mengambil risiko tabrakan langsung. Dalam pandangannya, Huang Xiaolong mendekati kematian lebih cepat dengan melakukan itu. Di bawah fokus yang tegang dari yang lain, dua tangan saling bertabrakan. Seperti pekikan logam, sharp yang tajam dentang. Bergema di udara. Tubuh Geng Ken didorong mundur, meninggalkan jejak kaki sedalam lebih dari 10 inci di lantai marmer. Visura berayun di permukaan saat retakan besar muncul. Huang Xiaolong diusir dari pasukan, mundur lebih dari 20 langkah, tetapi perbedaan antara dia dan Geng Ken adalah jejak kaki ringan yang dia buat. Tidak ada retakan atau celah di permukaan lantai akibat mundurnya Huang Xiaolong. Melihat hasilnya, syok terlihat jelas pada kedua tetua Sekte Langit Magi. Namun, Dusin dan Deng Guangliang merasakan hal yang sama. Keduanya sadar bahwa Huang Xiaolong kuat, namun tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa kekuatan Huang Xiaolong bisa mendominasi, meskipun sedikit, atas Grand Elder Sky Magi Sekte Geng Ken. Seorang prajurit Ordo Tengah ke-6 puncak memiliki keunggulan atas melawan seorang prajurit Ordo Pertengahan ke-7, ini terlalu mengerikan. Setidaknya, keempat orang yang hadir di aula, bahkan dengan posisi mereka sebagai tetua Sekte Langit Magi, belum pernah menemukan yang seperti ini sebelumnya. Namun, kejutan yang mereka alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Geng Ken. Dalam tabrakan tadi, dia paling memahami tingkat teror pemuda itu. Tinjunya sekeras baja setelah transformasi jiwa, tetapi dalam tabrakan itu sebelumnya, rasanya seperti tinjunya menabrak dinding besi halus yang beberapa lipatannya lebih kokoh. Sementara yang lain masih terperanjat, Huang Xiaolong memantapkan dirinya dan matanya menatap Geng Ken. Meskipun dia kuat, pertukaran itu memperkuat kepercayaan diri Huang Xiaolong untuk memerintah orang tua Geng Ken. Jika budidaya Geng Ken hanya sedikit lebih tinggi, Orde ke-7 yang terlambat, maka Huang Xiaolong mungkin harus menyerah pada gagasan itu. Waktu yang dihabiskan untuk berlatih God Limit, Sumi Art masih terlalu sedikit. Huang Xiaolong berpikir sendiri. Meskipun mengolah Sumi Art hanya sebentar, itu sangat meningkatkan pertahanan fisik dan ketangguhan dagingnya yang sebanding dengan besi halus, tetapi ia jauh dari mencapai penyelesaian besar. Jika tidak, Huang Xiaolong bisa mematahkan lengan Geng Ken dengan gelombang kejut. Sedangkan untuk kepalan tangan Geng Ken, itu tidak lebih dari potongan daging yang meledak. Huang Xiaolong berjalan menuju Geng Ken. Dengan setiap langkah, auranya berubah ketika dia mengaktifkan Asura Fisik, sayap iblis hitam yang agung meletus di punggung Huang Xiaolong, energi merah gelap yang terlihat berputar dan berkelok di sekitar tubuhnya. Terakhir, rambut Huang Xiaolong terbang ke atas, memutih putih dari kulit kepala sampai ke ujung. Menyaksikan transformasi fisik Huang Xiaolong, peningkatan momentum dan aura pembantaian yang besar bergetar, Geng Kong dan dua tetua Sekte Magi Langit terguncang ke dalam. Sebelum aura pembantaian datang dari Huang Xiaolong, hati Geng Ken melahirkan rasa takut yang kuat, terus-menerus tersandung ke belakang. Pada saat ini, dia menyesal. Menyesal mengikuti Dusin dan Deng Guangliang di sini. Jauh di lubuk hatinya, dia menyadari tidak akan ada jalan keluar hari ini. Didorong ke sudut, Geng Ken mengamuk, seluruh tubuhnya berputar. Gambar gemilang palu baja keluar dari tubuh Geng Ken saat atmosfernya naik ke puncak, lebih luar biasa dari sebelumnya. Semua orang yang hadir tahu Geng Ken putus asa. Dan benar saja, Geng Ken tiba-tiba menabrak Huang Xiaolong. Saat Geng Ken terus dengan keras mengetuk melawan Huang Xiaolong, kecepatan rotasi tubuhnya berlipat ganda, seolah-olah dia berubah menjadi palu versi raksasa. Saat dia berputar, tekanan yang menghancurkan turun ke aula seperti hujan deras, memberikan ilusi di Dusin, Deng Guangliang, dan persepsi kedua tetua bahwa ruang dan kekosongan itu sendiri terdistorsi dari tekanan. Ini adalah kemampuan roh bela diri bawaan Geng Ken, Hammer Body. Sepenuhnya menggabungkan tubuhnya dengan roh bela diri, berubah menjadi bentuk palu, pada putaran kecepatan tinggi itu menciptakan kekuatan yang menakutkan, menghancurkan segala sesuatu di bawahnya. Sayangnya, dia bertemu Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mendengus, kedua telapak tangannya mengepak, beberapa cincin emas cerah terbang keluar, bersiul melalui ruang angkasa. Di tempat-tempat di mana cincin emas ini terbang, semua hal terhenti. Termasuk Geng Ken. Geng Ken membeku di udara, angin bergolak yang diciptakan dari putarannya lenyap, semuanya kembali ke ketenangan sebelumnya. Huang Xiaolong melompat ke udara, mendaratkan pukulan di dada Geng Ken. Geng Ken jatuh ke lantai dengan teriakan yang menyedihkan. Kecelakaan itu menyentak Dusin dan Deng Guangliang kembali ke masa kini, semuanya berakhir begitu cepat. Kamu, barusan, keterampilan pertempuran apa itu? Meludahkan darah dari mulutnya, Geng Ken mencengkeram dadanya saat dia menatap Huang Xiaolong, ketakutan. Ini benar-benar berhenti, semuanya. Ini adalah kemampuan seorang ahli alam Sein untuk memanipulasi hukum ruang. Tapi Huang Xiaolong bukan pejuang alam Sein. Dengan keterampilan pertempuran ini, orang bisa sangat tak terkalahkan di bawah dunia Sein. Geng Ken bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran ini mengalir dalam benaknya. Faktanya, meskipun God Binding Palem mungkin menantang surga, itu tidak terkalahkan seperti yang dilakukan Geng Ken dan yang lainnya mengira begitu. Misalnya, jika kekuatan lawan jauh melebihi Huang Xiaolong, maka Dewa Binding Palem akan memiliki efek minimal pada mereka. Berdiri di depan Geng Ken, Huang Xiaolong bertanya, "Sekarang, apakah kamu masih menginginkan posisi Kastelan Black Demon City?" Wajah Geng Ken bengkok, baru sekarang dia mengerti betapa bodoh dan konyolnya lamarannya.
Tanpa menunggu jawaban Geng Ken, Huang Xiaolong memandang kedua tetua sekte langit magi. Tindakan Huang Xiaolong membuat mereka lemas di lutut, jatuh ke posisi berlutut, bersujud dan memohon Huang Xiaolong untuk menghindarkan mereka. Tuan muda, lepaskan kami. Jangan bunuh kami, kami salah, kami salah. Petik 2. Jangan membunuhmu, kamu salah. Tatapan dingin jatuh padanya. Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan mengarahkan satu jarinya ke kekosongan, bekas jarinya menembus bagian tengah dahi kedua tetua. Dua tubuh tak bernyawa merosot ke lantai. Di dunia ini, tidak ada yang namanya obat untuk penyesalan. Kesempatan, aku telah memberi kamu satu. Huang Xiaolong menyatakan tidak ada yang khusus sebelum kembali ke Geng Ken. Article 2 of 2. Bab 256, Kecurigaan Chen Xiaotian. Bab 256, Kecurigaan Chen Xiaotian. Melihat Huang Xiaolong mendekat, sebuah getaran dingin yang tak dapat dijelaskan mengalir di hati Geng Ken. Kirim ke aku, atau mati. Huang Xiaolong menekankan setiap kata perlahan, memberikan waktu untuk itu tenggelam dalam pikiran Geng Ken. Serangkaian emosi melintas di wajah Geng Ken. Dari cara Huang Xiaolong berurusan dengan dua sesepuh Sky Magi Sekte sebelumnya, Geng Ken tahu, begitu dia menggelengkan kepalanya, Huang Xiaolong akan memusnahkannya tanpa ragu sedikitpun. Dibasmi. Ketika pikiran tentang kematian muncul dalam pikiran Geng Ken, ketakutan baru muncul di jantungnya, menyebar. Dia telah hidup begitu lama, jumlah orang yang meninggal di tangannya tidak kurang dari beberapa ratus ribu. Kadang-kadang, menyaksikan musuh berjuang di saat-saat terakhir kematian mereka, dalam ketakutan, kesakitan dan keengganan, hatinya merasakan sukacita dan kepuasan pada pemandangan seperti itu. Tetapi sekarang, ketika dia sendiri menatap kematian di matanya, dia lumpuh karena ketakutan. Huang Xiaolong melihat segudang emosi yang berkedip-kedip melewati wajah Geng Ken dalam diam, menunggu dengan acuh tak acuh bagi orang tersebut untuk berbicara keputusan mereka. Secara umum, orang-orang seperti Geng Ken, ambisius dan mengingini kekuasaan, lebih takut mati daripada orang lain. Persis seperti yang diperkirakan, tidak butuh waktu lama bagi Geng Ken untuk menyerah. Oke, aku mau menyerah padamu. Aku bersedia bersumpah setia kepada kamu. Petik 2. Mendengarkan pengajuan Geng Ken, Dusin dan Deng Guangliang sangat lega. Pengaruh Geng Ken mengalir jauh di dalam Sky Magi Sect, dan dengan dia memilih untuk berpihak pada Huang Xiaolong, dia akan terbukti menjadi bantuan besar bagi Huang Xiaolong dalam mengambil kendali Sky Magi Sect. Huang Xiaolong diam-diam lega juga. Jika Geng Ken terlalu keras kepala untuk tunduk, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah untuk menghapus faktor variabel apapun dan itu akan menjadi kerugian dalam perhitungan Huang Xiaolong. Setelah semua, Orde Ketujuh Xiantian masih cukup penting untuk kekuatan seperti Sekte Magi Langit. Menggunakan Sky Magi Sect sebagai batu loncatan, ia akan melanjutkan untuk memasukkan sekolah Blood Swallow, oleh karena itu, Geng Ken bernilai lebih hidup daripada mati. Baik, sekarang, lepaskan lautan jiwa kamu, aku akan memberi tanda jiwa di lautan jiwa kamu. Huang Xiaolong berkata. Apa? Tanda jiwa. Geng Ken berbalik pucat pasi mendengar itu. Reaksi Geng Ken tidak berbeda dengan Dusin, Deng Guangliang, dan tetua Sekte Magi Langit lainnya ketika mereka mendengar kata Soulmark. Alih-alih, akan curiga jika reaksi Geng Ken tenang. Itu benar, tanda jiwa, datang konfirmasi keren Huang Xiaolong. Geng Ken menatap heran pada pemuda di depan, pemuda ini benar-benar tahu teknik menandai jiwa. Memberi jiwa seseorang. Tiba-tiba dia memikirkan rumor Gorevian lebih dari 600 tahun yang lalu. Teringat beberapa mitos yang berkaitan dengan Gorevian, Geng Ken berkeringat dingin seolah-olah dia melihat sejarah berdarah terulang dalam waktu belasan atau 100 tahun, di mana darah mengalir di seluruh negeri di seluruh dunia martial spirit. Namun, pada akhirnya, dia dengan patuh melepaskan laut jiwanya untuk Huang Xiaolong untuk menandai merek jiwanya. Apakah Huang Xiaolong akan berubah menjadi Gorevian kedua? Geng Ken tidak tahu dan itu bukan urusannya. Pada saat ini, dia hanya bisa mengalah dan menyerah pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong benar-benar santai setelah ia berhasil mencap laut jiwa Geng Ken dengan tanda jiwa. Dengan Geng Ken dalam kendalinya, hanya ada Chen Xiaotian yang tersisa. Chen Xiaotian mungkin seorang ahli Orde Ketujuh Xiantian akhir, tapi tetap saja, dia sendiri tidak bisa mengangkat gelombang yang signifikan. Dapat diduga bahwa situasinya telah mencapai kesimpulan. Namun, Huang Xiaolong masih melanjutkan dengan hati-hati, memerintahkan Geng Ken untuk kembali dan mengawasi Chen Xiaotian dan segera melapor kepadanya jika ada perilaku mencurigakan. Memahami tugas Huang Xiaolong untuknya, Geng Ken mengakui dengan hormat dan meninggalkan rumah besar. Sebelum itu, Huang Xiaolong tidak lupa memberinya pelet semangat kelas 6. Huang Xiaolong kemudian menoleh ke Dusin dan Deng Guangliang, memberitahu mereka untuk mencatat gerakan Blood Swallow School dan Nine Fian Sect. Kapanpun kedua kekuatan ini melakukan tindakan apapun, mereka harus segera melapor kepadanya. Menjawab dengan tegas bersamaan, Dusin dan Deng Guangliang mundur dari aula. Ketika keduanya telah pergi, Huang Xiaolong menginisiasi Godlimet Sumi, memasuki kuil dalam. Di sana, ia menelan setetes Buddha geosentris eliksir dan berkultivasi untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang sudah habis. 10 hari kemudian, kekuatan spiritual Huang Xiaolong sepenuhnya pulih. Tidak hanya itu, setiap kali dia kehabisan kekuatan spiritualnya, kekuatannya akan meningkat secara signifikan ketika dia bermeditasi untuk memulihkannya. Meski begitu, Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk keluar dari Kuil Sumi, melanjutkan latihannya. Kekuatannya saat ini adalah di pertengahan Xiantian Six Order, hampir mendekati untuk memasuki Xiantian Six Order. Begitu dia menerobos ke tahap akhir, bertarung melawan Chen Xiaotian akan kurang berat. Bagaimanapun juga, Huang Xiaolong tidak terburu-buru. Dia merasa bahwa dalam waktu 1 bulan dia bisa mencapai hasil yang diinginkan, membobol urutan ke-6 Xiantian. Dengan demikian,
mengasingkan dirinya di dalam God Limit. Sumi, Huang Xiaolong melemparkan dirinya ke dalam praktik, seni Sumi yang saleh, Asura Tactics, dan kitab metamorfosis tubuh. Huang Xiaolong tinggal di pusat God Limit. Formasi 10 Buddha Sumi. Berkali-kali ia mempraktikkan seni Dewa Sumi, energi yang kuat mengalir di sekujur tubuhnya ketika ia secara bersamaan menjalankan Asura Tactics dan The Body Metamorphose Scripture. Naga mungkin keluar dari naga kembar menjadi lebih kental dan kuat. Energi spiritual Buddhisme kuno, energi spiritual dunia bawah, ki naga sejati, dan energi spiritual dunia turun seperti hujan deras ke tubuh Huang Xiaolong. Gelombang-gelombang. Saat Huang Xiaolong bernapas masuk dan keluar, aliran udara di sekitarnya berdesir mengikuti irama napasnya. Dengan setiap tarikan napas yang ia tarik, ia dapat dengan jelas merasakan pori-pori di kulitnya bertindak seperti pusaran air yang menyedot segala sesuatu antara langit dan bumi. Hari-hari berlalu. Sementara Huang Xiaolong mengasingkan diri dalam praktik di dalam kuil Sumi, di dalam dinding aula besar Sky Magi Sek, Chen Xiaotian yang tinggi dan tegap mengamati Gao Qing dan Wu Honggang dengan dingin yang menyengat. Kesunyian yang menyesakkan memenuhi aula yang suram. Baik Gao Qing dan Wu Honggang berdiri di depan Chen Xiaotian, tidak berani bahkan bernapas. Bicaralah, kemana kakak senior ketiga kamu pergi? Chen Xiaotian menyalak, tidakkah kamu berani mengatakan bahwa kakak ketiga kamu pergi untuk misi? Gao Qing dan Wu Honggang menundukkan kepala dan berlutut, ketakutan dan gelisah. Bicaralah. Chen Xiaotian terpojok. Keduanya bergetar tampak. Membalas guru, kebenarannya adalah, kakak senior ketiga tidak pergi untuk tugas misi. Pada saat ini, Gao Qing berkata, kakak senior ketiga, dia sudah mati. Apa yang kamu katakan? Chen Xiaotian melompat berdiri, momentum mengamuk keluar darinya seperti banjir bandang. Aku tidak berbohong tuan, saudara senior ketiga sudah mati. Wakil kepala sekolah Blood Swallow, Cui Ming, yang membunuh saudara senior ketiga. Wu Honggang menyela. Sekolah Blood Swallow, Cui Ming. Sebuah cahaya ganas berkilau di mata Chen Xiaotian, ludahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang dimasak oleh Huang Xiaolong. Dia sejak awal menginstruksikan Gao Qing dan Wu Honggang bahwa jika suatu hari Chen Xiaotian curiga dengan kematian Lin Yu, maka mereka akan mengarahkan jari ke arah deputi sekolah Blood Swallow School, Cui Ming. Oleh karena itu, Gao Qing dan Wu Honggang bertindak sesuai instruksi Huang Xiaolong, menjelaskan kebenaran dari situasi secara rinci kepada Chen Xiaotian. Mendengarkan apa yang dikatakan kedua muridnya, cahaya berkedip di mata Chen Xiaotian, berubah dengan ragu seolah-olah dia tidak bisa menentukan fakta. Aku akan menyelidiki masalah ini, tetapi jika aku mengetahui bahwa kalian berdua berbohong padaku, huff. Gao Qing dan Wu Honggang dengan cepat melakukan kowtow, mengklaim dengan keras bahwa mereka tidak berani berbohong. Tapi, karena kamu sudah tahu sejak awal bahwa kakak ketiga kamu dibunuh oleh deputi sekolah Blood Swallow Cui Ming, mengapa kamu tidak melaporkan masalah ini sebelumnya? Emosi Chen Xiaotian tiba-tiba meletus, mengirim kedua Gao Qing dan Wu Honggang terbang dengan jentikan tangannya. Pergi, terima hukumanmu di aula disiplin. Keduanya melarikan diri dari aula dengan panik setelah memberi hormat pada Chen Xiaotian. Segera, Huang Xiaolong menerima berita tentang masalah ini. Chen Xiaotian, lelaki tua itu, mulai curiga. Ekspresi lucu muncul di wajah Huang Xiaolong. Tuan muda, apakah kita? Dusin memberanikan diri dengan hati-hati. Bab 257, menyapa Tuan Muda. Huang Xiaolong mengerti apa yang ingin dikatakan Dusin, tapi dia menggelengkan kepalanya berkata, tidak perlu. Waktu belum siap baginya untuk mengambil tindakan. Dusin dan Deng Guangliang terkejut dan bingung di dalam hati, tetapi tidak lagi mengurusi masalah ini. Tuan Muda, Chen Xiaotian mulai merasa curiga, jika kita tidak bertindak cepat sekarang, ketika dia mengetahui kebenaran masalah ini, aku takut, Deng Guangliang mendekat dan memperingatkan. Masih ada waktu sebelum dia dapat menentukan apapun. Huang Xiaolong melambaikan tangannya, dengan acuh tak acuh berkata, tidak perlu khawatir, kamu hanya fokus menonton gerakan Chen Xiaotian dan menunggu pesanan aku. Nah, kalian berdua pergi sekarang. Petik 2. Ya, Tuan Muda. Mereka berdua menjawab, memberi hormat, dan mundur dengan sedih. Setelah keduanya pergi, Huang Xiaolong melanjutkan latihannya. Chen Xiaotian perlu waktu untuk menggali kebenaran, dan sebelum itu, Huang Xiaolong harus berusaha untuk menerobos ke Orde ke-6 Xiantian. Tidak akan terlambat untuk bertindak setelah itu. Tentu saja, sebagian besar kepercayaan diri Huang Xiaolong berasal dari fakta bahwa sebagian besar tetua Sekte Langit Magi berada di bawah kendalinya, jadi dia tidak terburu-buru untuk menghadapi Chen Xiaotian pada saat ini. Menelan setetes Buddha Geosentris Elixir, Huang Xiaolong duduk bersila di formasi 10 Buddha, diselimuti oleh energi spiritual dari dunia bawah, energi Buddha kuno, serta ki naga sejati. Hari-hari berlalu, dan tak lama kemudian, 15 hari berlalu. Huang Xiaolong, yang sedang berkultivasi di pusat formasi 10 Buddha, tiba-tiba bergetar. 3 sinar terang terbang keluar dari tubuhnya seperti tornado tirani, angin kencang bertiup di dalam aula kuil. Di meridian Huang Xiaolong dan Laut Qi, pertempuran di dunia bawah, Qi, pertempuran naga benar, dan pertempuran Buddha kuno, Qi menjalar ke setiap bagian tubuhnya, melonjak dengan vitalitas. Orde ke-6 Xiantian akhir, dia berhasil. Huang Xiaolong bangkit, berdiri di tengah formasi, 100 tangan korporeal menyebar keluar dari tubuhnya saat kekuatan Buddhisme membentuk kekuatan pelindung Qi, mengeluarkan cahaya keemasan, seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari Buddha 1000 tangan kuno. Dengan pemahaman Huang Xiaolong tentang seni Sumi yang saleh, ia dapat memproyeksikan 160 lengan, dan ia juga dapat membagi tubuhnya menjadi selusin avatar Buddha. Hanya beberapa waktu kemudian Huang Xiaolong berhenti, pertempuran bergelombang Qi di dalam tubuhnya tenang secara bertahap saat dia menghembuskan Qi busuk dari mulutnya.
Akhirnya, dia berhasil menembus Orde ke-6 Xiantian dan sudah tiba saatnya untuk menundukkan atau membersihkan Chen Xiaotian. Waktunya telah tiba untuk memiliki kontrol penuh atas Sky Magi Sek di tangannya. Tubuh Huang Xiaolong berubah menjadi kabur dan keluar dari kuil Sumi yang saleh. Aula Grand Markas Sky Magi Sekte. Chen Xiaotian duduk di atas tahta di atas mimbar dengan ekspresi muram. Bawahan yang ia kirimkan untuk menyelidiki tentang murid ketiganya, Lin Yu kembali untuk melaporkan bahwa Lin Yu tidak dibunuh oleh wakil Cui Ming dari Blood Swallow School. Kedua muridnya cukup berani untuk membohonginya. Saraf apa? Dia menginstruksikan bawahan di sebelahnya, pergilah memanggil tetua Gao Qing dan tetua Wu Honggang ke aula besar. Jika mereka berani melawan, bunuh mereka tanpa ampun. Petik 2. Ya, pemimpin sekte. Bawahan mengakui dengan hormat dan meninggalkan aula besar. Orang-orang ini adalah pejuang kematian yang dilatih secara pribadi oleh Chen Xiaotian dan setiap anggota kelompok adalah seorang prajurit Xiantian. Sendiri, mereka mungkin bukan lawan Gao Qing atau Wu Honggang, namun, dengan lebih dari 30 dari mereka bersama-sama, mustahil bagi Gao Qing atau Wu Honggang untuk lolos dari penangkapan. Ketika pasukan prajurit kematian pergi, Chen Xiaotian tetap duduk di singgasana, merenung dengan cemberut. Baik Gao Qing dan Wu Honggang adalah muridnya, dia tahu karakter mereka dengan baik. Kecuali ada seseorang yang menginstruksikan mereka di punggungnya, mereka tidak akan berani menipu dia. Terlebih lagi, baru-baru ini, dia merasakan ada sesuatu yang salah dalam Sky Magi Sek, tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Perasaan ini membuatnya gelisah. Mungkin, menangkap Gao Qing dan Wu Honggang dapat membantunya memahami banyak hal. Cheng Xiaotian menyimpulkan yang terbaik yang dia bisa. Namun, ratapan tiba-tiba yang menyedihkan menginterupsi pikiran Chen Xiaotian. Chen Xiaotian mengangkat kepalanya, tampak tercengang. Suara ini terdengar seperti bawahan yang sama yang baru saja dia perintahkan untuk membawa Gao Qing dan Wu Honggang. Detik berikutnya, serangkaian tangisan tragis bergema di dalam aula, teriakan yang terakhir menjadi lebih jelas ketika jarak menjadi lebih dekat ke aula besar. Mendengar teriakan sengsara berturut-turut, Chen Xiaotian tersentak memperhatikan. Wajahnya berubah sedikit pucat saat rasa takut yang tak tertahankan memenuhi hatinya. Serangkaian jeritan tragis ini semua datang dari pasukan prajurit maut yang ia kirimkan beberapa saat yang lalu, serta para penjaga di sekitar aula besar. Mereka semua adalah bawahan dan pasukannya yang paling setia. Apakah seseorang meluncurkan serangan ke Sky Magi Sek? Chen Xiaotian ragu-ragu. Sekolah Blood Swallow, atau 9 Vian Sekte. Di Black Demon City, hanya dua kekuatan ini yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tepat ketika Chen Xiaotian hendak keluar dari aula besar untuk memeriksa apa yang terjadi di luar, dia melihat salah satu penjaga berlari berlumuran darah. Pemimpin sekte, lari cepat. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, penjaga itu jatuh ke lantai, tidak lagi bergerak. Chen Xiaotian tampak jelek. Sebelum dia bisa mengambil langkah selanjutnya, beberapa tubuh penjaga dilemparkan ke aula besar, di masing-masing dada penjaga ini adalah sebuah cetakan tangan merah yang mencolok. Palem darah. Mata Chen Xiaotian menatap tajam pada pemandangan itu. Blood Palm adalah skill pertarungan tingkat tinggi dari Sky Magi Sek, hanya mereka yang memiliki posisi Elder ke atas yang diizinkan untuk mempelajari skill ini. Pada titik ini, gelombang orang bergegas ke aula besar. Chen Xiaotian berbalik untuk melihat dan dia melihat Geng Ken berjalan masuk, mengenakan jubah merah, dengan sekelompok tetua Sekte Magi Sky tertinggal di belakangnya, termasuk dua muridnya, Gao Qing dan Wu Honggang. Yang persis sama yang baru saja dia perintahkan bawahannya untuk tangkap, berada di antara tetua yang memasuki aula bersama Geng Ken. Tidak hanya itu, bahkan murid tertua dan kedua, Dusin dan Deng Guangliang berjalan ke aula, mengikuti setengah langkah di belakang Geng Ken. Ekspresi Chen Xiaotian menyamakan badai pembuatan bir yang gelap. Geng Ken, apa yang kamu lakukan? Mengatasi keterkejutannya, Chen Xiaotian sebenarnya menjadi lebih tenang, menegur Geng Ken. Menghentikan 6 hingga 7 meter di depan Chen Xiaotian, Geng Ken memiliki ekspresi dingin dan merendahkan di wajahnya. Mencibir, dia berkata, bagaimana menurutmu? Saat mata Chen Xiaotian menyapu Gao Qing, Wu Honggang, Dusin, Deng Guangliang, dan mayoritas tetua Sekte Langit Magi, ia tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang dengan tawa yang berlebihan. Menghentikan sama tiba-tiba ketika tawanya dimulai, Chen Xiaotian menatap dingin pada Geng Ken, cebol kecil, sepertinya aku, Chen Xiaotian meremehkanmu. Tapi, itu tidak akan mudah jika kamu ingin duduk di tempat Sky Magi Sek Leader. Petik 2. Chen Xiaotian sedang merenungkan siapa yang mengarahkan Gao Qing dan Wu Honggang dari belakang, tetapi melihat Geng Ken, dia sudah mematok dalam bahwa tidak lain adalah Geng Ken. Itu bukan hanya 1 atau 2 hari sejak Geng Ken memiliki ambisi untuk mengambil posisi Sovereign Sky Magi Sek. Namun, baik Geng Ken atau tetua Sekte Langit Magi tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebagai gantinya, mereka semua berbalik dan mundur ke samping, membuka tempat berlabuh yang luas di tengah, dengan kepala menunduk sehubungan dengan pintu masuk. Sebelum ekspresi bingung Chen Xiaotian, seorang pemuda berambut hitam yang memancarkan aura mendominasi berjalan ke aula dengan langkah-langkah yang bergetar. Kami menyapa Tuan Muda. Geng Ken dan sesepuh Sky Magi Sekte sekarang berlutut untuk memberi hormat, suara mereka naik tinggi, mengguncang aula yang luas. Mata Chen Xiaotian melebar, penuh dengan kebingungan dan keterkejutan saat dia mengamati pemuda berambut hitam itu. Huang Xiaolong berjalan ke aula utama Sky Magi Sekte, wajahnya tetap tenang bahkan ketika dia melihat Geng Ken dan para tetua berlutut memberi hormat, berdiri. Kami berterima kasih kepada Tuan Muda. Geng Ken dan yang lainnya berdiri setelah mengucapkan terima kasih. Huang Xiaolong berjalan santai sampai dia berada di depan Chen Xiaotian. Hanya pada saat ini Chen Xiaotian tersentak kembali ke masa kini dan dia sadar bahwa dia salah dalam kesimpulannya sebelumnya. Orang di belakang Gao Qing dan Wu Honggang bukan Geng Ken. Siapa pemuda berambut hitam ini? Bab 258, Berjuang Chen Xiaotian.
Siapa kamu? Pertanyaan itu terbang dari mulut Chen Xiaotian saat dia mempelajari Huang Xiaolong dengan waspada. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Huang Xiaolong bukan milik Blood Swallow School atau Nine Fian Sect. Huang Xiaolong menghadapi Chen Xiaotian, dengan acuh tak acuh berkata, siapa aku ini tidak penting. Setelah jeda sedikit, Huang Xiaolong melanjutkan, aku pikir kamu sebaiknya mengerti bahwa tidak ada jalan keluar untuk kamu hari ini. Kamu memiliki dua opsi di depan kamu, ketundukan, atau kematian. Petik 2. Huang Xiaolong tidak membuang waktu dengan omong kosong, meletakkan dua pilihan di atas meja untuk Chen Xiaotian secara langsung. Chen Xiaotian melirik sekilas ke arah Geng Ken, Du Xin, dan Deng Guangliang saat mereka berdiri di belakang Huang Xiaolong. Tiba-tiba, perasaan putus asa yang dingin dan sunyi bangkit dari hatinya. Apakah ini bagaimana rasanya dikhianati dan ditinggalkan? Apakah kamu berencana membiarkan mereka menyerang aku bersama, atau satu persatu? Menekan perasaan putus asa, Chen Xiaotian bertanya pada Huang Xiaolong dengan suara kaku dan dingin. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, melambaikan tangan pada Geng Ken, Du Xin, Deng Guangliang, dan sesepuh Sky Magi Sect Elders lainnya, kalian semua mundur. Tidak ada yang diizinkan untuk bergerak tanpa pesanan aku. Petik 2. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua yang hadir tercengang oleh keputusan Huang Xiaolong. Tuan muda, ini, Geng Ken maju selangkah, ingin menghalangi Huang Xiaolong. Tidak ada orang di sini yang tahu kekuatan sejati Chen Xiaotian lebih baik darinya. Meskipun dia harus mengakui bahwa Huang Xiaolong kuat, Chen Xiaotian adalah orde ke-7 Xiantian yang terlambat. Selain itu, jika perkiraannya benar, kekuatan nyata Chen Xiaotian lebih tinggi dari itu. Minggir, bentak Huang Xiaolong. Geng Ken gemetar, memberi hormat dengan cepat, dan mundur ke garis belakang tempat Du Xin, Deng Guangliang, dan yang lainnya berdiri. Huang Xiaolong memandang Chen Xiaotian, jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa pergi. Chen Xiaotian melirik antrean sesepuh Sky Magi Sect di belakang dan kemudian kembali ke Huang Xiaolong, untuk nyata. Tampak skeptis di permukaan tetapi hatinya senang dengan kesombongan Huang Xiaolong. Dia tidak yakin dengan kekuatan Huang Xiaolong yang sebenarnya, tetapi menilai dari aura Huang Xiaolong, Chen Xiaotian yakin Huang Xiaolong tidak menerobos ke Xiantian Seven Order. Benar, Huang Xiaolong menegaskan dengan dingin, menangkap kedipan sukacita di mata Chen Xiaotian, sepertinya Chen Xiaotian ini berpikir dia akan menang atasku. Jawaban instan Huang Xiaolong datang, satu biru dan satu lampu merah terbang keluar dari tubuh Chen Xiaotian, bergabung ke pohon di atas kepalanya. Sebuah pohon raksasa terwujud, diselimuti oleh angin berwarna biru langit dan api merah gelap. Semangat bela diri tingkat 11 tingkat pertama Wind Fire Tree. Kekuatan elemen angin dan api langsung memenuhi aula besar. Chen Xiaotian tidak membuang waktu untuk bergabung dengan roh bela diri pohon Windifre segera setelah memanggilnya. Setelah mengubah jiwa, kedua lengan Chen Xiaotian berderak dan terbakar dengan api merah gelap. Pada saat yang sama, angin berwarna biru bergoyang-goyang di sekitar tubuhnya. Jiwa mengubah Chen Xiaotian mengambil inisiatif, meluncurkan serangan terhadap Huang Xiaolong. Dia berlari maju dalam cahaya biru yang kabur dengan garis merah gelap, dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah dia adalah perwujudan angin. Du Xin dan Deng Guangliang tidak hanya mampu menangkap gerakan Chen Xiaotian, bahkan yang terkuat di antara mereka, Geng Ken, puncak Xiantian Orde ke-6 hanya bisa melihat bayangan samar-samar. Ini memenuhi semua orang dengan ketakutan. Hati-hati, Tuan Muda. Geng Ken dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan keras. Huang Xiaolong mencap tanda jiwa di masing-masing jiwa mereka. Terhubung di tingkat jiwa, jika Huang Xiaolong meninggal, mereka juga akan mengikuti, jiwa mereka menghadapi kehancuran. Menonton Chen Xiaotian datang padanya, Huang Xiaolong merilis asura fisik hitam, Ebony Wings of Demon menyebar, dan menampilkan Phantom Shadow pada saat yang sama, sosok Huang Xiaolong menghilang, hanya menyisakan bayangan samar di udara. Tinju Chen Xiaotian menghantam, menembus bayangan yang tertinggal di tempat Huang Xiaolong, bayangan Afterimage mengembang seperti gumpalan asap. Serangannya jatuh di udara kosong, Chen Xiaotian berputar dengan ekspresi ngeri, menatap Huang Xiaolong pemuda berambut hitam ini sebenarnya menghindari serangannya. Kekuatannya yang sebenarnya bukan seperti yang dikatakan rumor luar, ia sudah lama maju ke puncak Orde ke-7 Xiantian, dan dengan kekuatan elemen angin ditambahkan ke tubuhnya setelah transformasi jiwa, kecepatannya sangat melampaui prajurit dari kekuatan yang sama. Terlepas dari semua ini, Huang Xiaolong berhasil menghindari serangannya. Setelah menghindari serangan Chen Xiaotian, Huang Xiaolong berbalik dengan Blades of Asura di tangannya, menebas Chen Xiaotian dari udara. Keempat langkah keahlian pedang Asura, keadaan petir berlimpah. Badai petir turun ke aula besar, naga banjir petir yang tak terhitung jumlahnya terbentuk saat mereka menabrak lantai, meraung pada Chen Xiaotian yang ditargetkan. Dalam sekejap mata, Chen Xiaotian dikelilingi. Wajah Chen Xiaotian menjadi pucat pada situasi makam yang tiba-tiba dia temukan. Fisik angin yang mengalir. Dengan teriakan, Chen Xiaotian memutar tubuhnya seperti awan yang menyala dan melayang ke udara, nyaris tidak lolos dari serangan beberapa naga banjir petir. Tapi dia tidak berharap bahwa petir berbentuk naga banjir bisa berubah menjadi angin kencang berputar, mengikuti langkahnya. Setelah bertahun-tahun, Huang Xiaolong telah menyempurnakan kombinasi langkah pertama Asura Sword Skill, Tempest of Hell dan langkah kedua, Thirst of Asura, ke langkah keempat, State of Abundant Lightning. Saat menyerang, goresan petir tidak dapat diprediksi, berubah menjadi badai petir yang marah di saat berikutnya. Ini berkembang menjadi langkah yang sangat kuat. Chen Xiaotian, melayang, dari satu sisi ke sisi lain, tanpa henti, mengalir, dengan arus udara, menghindari serangan naga banjir petir berulang kali. Waktu berlalu dan negara petir berlimpah menghilang. Setelah ia terkena langsung oleh petir, Chen Xiaotian muncul canggung dan sengsara, sebagian jubahnya hangus dan compang-camping, dengan lubang hitam terbakar. Windfist Flowing Fire Palm.
Ketika serangan Huang Xiaolong menghilang, Chen Xiaotian melampiaskan amarahnya. Chen Xiaotian memukul dengan tangan kiri dan angin topan terbentuk di depannya, sedangkan tangan kanannya menabrak telapak tangan yang menembus ruang angkasa, menari dengan api merah gelap. Sebuah pukulan dan telapak tangan menyatu menjadi satu serangan, dengan keras mempengaruhi aliran udara aula besar, begitu banyak sehingga Geng Ken dan kelompok tetua yang berdiri di tepi merasa seperti mereka dilebur dalam tungku yang dipanaskan, namun pada saat yang sama, bila angin memotong kulit mereka. Bahkan untuk Huang Xiaolong, itu adalah pertama kalinya dia menemukan keterampilan pertempuran seperti itu. Setelah beberapa saat terkejut, mata Huang Xiaolong berubah tajam dan dingin, mengayunkan pedang di tangannya. Lampu bilah yang tak terhitung jumlahnya berputar dalam gerakan melingkar yang aneh, saat bola mata berwarna merah tua muncul entah dari mana, itu juga berputar ke arah yang sama. Lampu pisau es terbang keluar dari bola mata merah, menabrak tangan angin musuh dan api palem. Jauh di atas di ruang aula besar, rantai ledakan terdengar. Gempa susulan angin dan api meluncur keluar sebagai sisa-sisa lampu bilah memantul ke segala arah, meninggalkan bekas luka dingin di dinding aula. Ketika bola mata merah tua muncul, Chen Xiaotian merasa pusing karena kaget pada adegan di depannya. Tidak bisa mengendalikan diri, tubuhnya bergetar saat dia melihat Huang Xiaolong dengan kaget dan gentar. Skill pertarungan macam apa ini? Pada saat ini, jelas baginya bahwa Huang Xiaolong belum menerobos ke Orde ke-7 Xiantian, tetapi teknik kultivasi yang dipraktikkannya tidak diragukan lagi tinggi. Oleh karena itu, tingkat pertempuran Ki Huang Xiaolong melebihinya dengan lebih dari 1 atau 2 kelas. Di atas semua itu, keterampilan bertarung yang dia praktekkan juga jauh lebih kuat, mungkin itu bahkan mungkin keterampilan pertempuran tingkat surga yang legendaris. Melihat bahwa bahkan Eye of Reinkarnasi gagal menyelesaikan Chen Xiaotian, Huang Xiaolong menyadari akan sulit untuk mengalahkan lawan jika dia tidak memanggil roh bela dirinya. Pada akhirnya, kekuatan Chen Xiaotian adalah puncak dari Orde ke-7 Xiantian. Dengan Chen Xiaotian, Geng Ken, dan yang lainnya mengawasi, cahaya menyinari keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Deru naga mengguncang langit ketika naga kembar muncul di udara, naga hitam dan biru. Naga yang luar biasa mungkin membanjiri aula seperti arus bima sakti yang mengalir deras, menyebar ke setiap sudut aula besar yang luas. Naga hitam dan biru melukai diri mereka di sekitar Huang Xiaolong, mirip dengan reinkarnasi Dewa Naga. Roh bela diri naga primordial ilahi kembar. Tubuh Geng Ken, Du Xin, dan Deng Guangliang bergetar, menatap Huang Xiaolong dengan mata panas. Bab 259, mengambil kontrol Sky Magi Sek. Roh bela diri naga biru. Menonton naga biru muncul di belakang Huang Xiaolong, Chen Xiaotian terkejut. Berita tentang Huang Xiaolong yang memiliki talenta kembar roh luar biasa, Primordial Divine Black dan Blue Dragon, belum menyebar ke tanah Betlam. Karena itu, ini adalah pertama kalinya di antara mereka, baik itu Chen Xiaotian, Geng Ken, atau yang lainnya, dihadapkan dengan keberadaan roh bela diri naga biru. Setelah memanggil roh kembarnya kembaran, kekuatan Huang Xiaolong naik dan melonjak terus-menerus. Dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, jiwanya berubah dengan naga hitam dan biru. Sebelum wajah Chen Xiaotian dan lainnya yang tercengang, lapisan sisik naga hitam dan biru yang kokoh tumbuh di permukaan kulit Huang Xiaolong, menutupi tubuhnya seperti baju besi, ketika dua kepala naga mirip tato muncul di punggungnya. Setelah mengubah jiwa, momentum Huang Xiaolong jauh melampaui Chen Xiaotian. Tubuh Huang Xiaolong memancarkan kekuatan naga yang luar biasa, membuatnya sulit bagi Chen Xiaotian, Geng Ken, dan tetua sekte magi langit untuk bernafas. Jauh di lubuk hati, inti jiwa mereka melahirkan keinginan untuk berlutut, bersujud, tunduk di hadapan Huang Xiaolong. Hanya Chen Xiaotian yang bisa menahan diri untuk berlutut, meski nyaris tidak. Huang Xiaolong bergeser, menghilang dengan kabur dan muncul kembali tepat di depan Chen Xiaotian. Sebuah telapak tangan muncul dengan cepat. Chen Xiaotian menjadi pucat pasi pada serangan tiba-tiba, mengangkat telapak tangannya sendiri dalam panik, bertemu langsung dengan serangan Huang Xiaolong dalam upaya membela diri. Sebuah ledakan teredam terdengar di aula besar, diikuti oleh gelombang gempa susulan yang menakutkan berputar keluar. Chen Xiaotian merasa seperti telapak tangannya mengenai batu ilahi. Rasanya seolah-olah tulang-tulang tangannya hancur dari tabrakan ketika dia terhuyung mundur sampai ujung aula besar, hanya untuk menstabilkan dirinya. Horor ditulis di seluruh wajah Chen Xiaotian saat dia menatap Huang Xiaolong. Sebelum pemuda berambut hitam ini, setelah mengubah jiwa, mengandalkan murni pada pertempuran ki dan tingkat keterampilan pertempuran untuk melawannya, Chen Xiaotian tahu dia sedikit lebih kuat. Tetapi kekuatan pemuda itu meningkat secara drastis setelah transformasi jiwa. Sebagian dari dirinya benar-benar melepaskan perlawanan menghadapi Huang Xiaolong yang berubah. Di sisi lain, siluet Huang Xiaolong berkedip, memegang Blades of Asura di Chen Xiaotian lagi, lampu pedang menari berputar menjadi bunga iblis yang memikat tepat di depan Chen Xiaotian. Keterampilan pedang Asura, gerakan kelima, bunga pantai lainnya. Dalam napas berikutnya, bunga itu menghilang ke udara tipis. Tiba-tiba, Chen Xiaotian menjerit. Tubuhnya terlempar ke belakang seolah ada sesuatu yang memukulnya, darah merah menyembur keluar dari dadanya seperti pegas yang berdeguk. Sebuah jejak, bunga merah darah mencolok bisa dilihat di dadanya saat darah mengalir keluar. Sebelum Chen Xiaotian jatuh ke lantai, bilah di tangan Huang Xiaolong mengayun untuk ketiga kalinya, mengirimkan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi sepasang pusaran yang menggelora, mengejar Chen Xiaotian. Badai neraka. Ketakutan dan panik naik dalam hati Chen Xiaotian menyaksikan dua topan datang padanya. Fisik angin yang mengalir. Tubuh Chen Xiaotian berputar dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi awan api yang mengalir yang melayang di udara. Namun, karena cedera dari Flower of the Outer Shore, Asura Ki telah menginvasi tubuhnya, sangat mengurangi kecepatan dan gerakan Chen Xiaotian. Pada akhirnya, Vortisitas Tempest of Hell melilit kakinya, menariknya turun dari udara.
Mata angin minuskule mengikis kaki Chen Xiaotian, dagingnya terkelupas dan darah berceceran ketika mereka bergerak lebih tinggi, ke arah tubuh Chen Xiaotian. Putih tulang terlihat dengan mata T3L4 nanogram melalui luka berdarah. Huang Xiaolong menghentikan serangannya dan berjalan ke tempat Chen Xiaotian meletakkan. Terluka parah oleh bunga dari pantai lain dan kakinya lumpuh oleh badai neraka, Chen Xiaotian adalah versi layu dari dirinya yang kuat. Kekuatan unsur angin dan api melemah dan menghilang, di negara bagian ini, prajurit Ordo Xiantian ke-6 manapun dapat menghabisi nyawa Chen Xiaotian tanpa banyak usaha. Chen Xiaotian berjuang untuk menyeret tubuhnya yang terluka pergi dengan tangannya, ketika Huang Xiaolong mendekat, sampai ia mencapai dinding di mana tidak ada lagi ruang untuk mundur. Kirim ke aku bisa menyembuhkan luka-lukamu, juga membiarkanmu menerobos ke Ordo ke-8. Huang Xiaolong menurunkan pandangannya, suaranya yang dingin tidak memberikan ruang untuk keraguan, atau mati. Petik 2. Dipotong oleh bilahku, dengan Ki Asura menyerang tubuhmu, saat-saat terakhir sebelum kematian adalah siksaan mutlak. Kamu mungkin tidak merasa begitu baik sekarang. Petik 2. Serangkaian pemikiran terlintas di wajah pucat Chen Xiaotian. Sama seperti yang dikatakan Huang Xiaolong, Ki Asura yang menyerang terasa seperti 10.000 ular beracun yang menancapkan taring beracun mereka ke kulitnya, rasa sakitnya semakin lama semakin menyiksa. Jika itu bukan karena pertempuran elemen angin dan api Ki yang menekan energi menakutkan di dalam tubuhnya, rasa sakitnya akan 100 kali lebih buruk daripada yang dia alami sekarang. Huang Xiaolong mengawasinya dengan dingin, menunggu jawaban. Geng Ken, Du Xin, dan Deng Guangliang semua menatap Chen Xiaotian dalam keheningan mutlak. Huang Xiaolong dengan mudah mengalahkan Chen Xiaotian setelah transformasi jiwa, kebenaran yang mengejutkan sudah sangat terukir di Geng Ken, Du Xin, Deng Guangliang, dan hati tetua sekte-sekte langit magi, dan itu terlihat di wajah mereka. Waktu terus berlalu dan kesunyian yang berkepanjangan tumbuh firasat. Baik, aku ingin, untuk tunduk kepada kamu. Beberapa saat berlalu, Chen Xiaotian menghela napas ke arah langit dan menyerah. Saat kata-kata ini meninggalkan bibirnya, dia tampak seperti menjadi tua dalam sekejap. Sebagai penguasa sekte langit orang Majus, Chen Xiaotian dianggap sebagai salah satu dari 3 eksistensi hegemoni di Black Demon City, sebuah eksistensi yang bahkan Patriark 9 Vian Sekte menunjukkan 1 atau 2 poin rasa hormat dan kewaspadaan terhadap. Tapi sekarang, ia terpaksa tunduk pada orang lain, memiliki seorang master di atasnya, seorang junior. Keadaan perubahan ini sulit baginya untuk menerima. Huang Xiaolong diam-diam merasa lega bahwa Chen Xiaotian bersedia tunduk. Ini adalah hasil yang paling menguntungkan. Dengan cara ini, di permukaan, Chen Xiaotian bisa tetap sebagai wajah pemimpin Sekte Langit Magi, sementara Huang Xiaolong mengendalikan segalanya di belakang layar. Melanjutkan dengan cara ini akan mengurangi kemungkinan Blood Swallow Skull dan Nine Fian Sect menjadi curiga, jika tidak, hal-hal akan lebih menyusahkan jika dia harus membuat Chen Xiaotian menghilang, atau hilang. Baik, lepaskan lautan jiwa kamu, Huang Xiaolong menambahkan, aku akan menandai merek jiwa. Petik 2. Tanda jiwa. Reaksi Chen Xiaotian identik dengan Geng Ken, Du Xin, dan yang lainnya setelah mendengar kata-kata tanda jiwa. Fakta bahwa Huang Xiaolong tahu seni menandai jiwa mengejutkan bagi Chen Xiaotian. Matanya menyimpang ke arah Geng Ken, murid-muridnya, Du Xin dan Deng Guangliang, serta tetua sekte Magi Langit. Realisasi menyadarinya, mereka semua dicap dengan tanda jiwa oleh Huang Xiaolong. Seperti banyak sebelum dia, Chen Xiaotian mengalah, melepaskan laut jiwanya, memungkinkan Huang Xiaolong untuk menandai tanda jiwa. Menampilkan mandat jiwa yang dikombinasikan dengan seni wayang kuno, Huang Xiaolong mencap laut jiwa Chen Xiaotian dengan tanda jiwa. Ketika semuanya selesai dengan lancar, dia akhirnya santai. Memerintah Chen Xiaotian, Sky Magi Sekte sekarang sepenuhnya di bawah kendalinya. Di tanah Betlam, Huang Xiaolong sekarang memiliki kekuatan sendiri. Berhasil menandai tanda jiwa di Chen Xiaotian, Huang Xiaolong menarik keluar Ki Asura di dalam dan memberinya pelet roh kelas 6 dan pelet penyembuhan, sehingga ia bisa menyembuhkan luka-lukanya. Dengan Chen Xiaotian di sisinya, Huang Xiaolong berpaling ke 3 tetua sekte langit magi yang tersisa, memerintah mereka seperti yang dilakukannya pada yang lain. Namun, Huang Xiaolong tidak membuat Chen Xiaotian menyerukan majelis murid inti yang mengumumkan identitasnya. Sebelum dia menelan Blood Swallow Sekte dan 9 Vian Sekte, semakin sedikit orang yang mengenalnya dengan lebih baik. Namun, pada saat yang sama, Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk mengambil alih 2 kekuatan lainnya. Sebagai gantinya, ia memerintahkan Chen Xiaotian dan Geng Ken agar seseorang menonton gerakan tetua sekolah swallow darah. Rencananya adalah untuk memecah belah dan menaklukkan ketika para tetua ini keluar untuk tugas, dia akan membunuh atau mengendalikan mereka. Dia hanya akan bertindak ketika doyen sekolah Blood Swallow, Jiang Tianhua melihat ada sesuatu yang salah. Sejak saat itu, Huang Xiaolong tinggal di markas Sky Magi Sect, menghabiskan hari-harinya berkultivasi di dalam God Limit. Sumi. Saat kekuatan spiritual dan kekuatannya terus meningkat, Huang Xiaolong mencoba mengendalikan boneka kelima di dalam pagoda harta karun Linglong. Dan Huang Xiaolong akhirnya berhasil 10 hari kemudian. Tuan muda, bawahan ini menemukan bahwa 2 tetua sekolah menelan darah, Li Yunhua dan Liu Liang, menerima tugas ke domain kematian untuk mencari manik roh yang terserak. Suatu hari, pemimpin sekte-sekte langit, Chen Xiaotian, datang untuk melapor ke Huang Xiaolong. Bab 260, Rantai Deat God. Menuju ke domain kematian untuk mencari manik roh yang terserak. Huang Xiaolong mengulangi dengan terkejut. The Deat Domain adalah salah satu dari 3 wilayah terlarang Betlam Lands, juga dikenal sebagai Deat Land. Di daerah itu, aura kematian dan energi iblis sangat tebal, mencakup seluruh mil. Mengesampingkan prajurit ranah Hautian yang lebih lemah, bahkan beberapa prajurit ranah Xiantian awal yang memasuki domain kematian akan terganggu jika mereka hanya sedikit ceroboh, berubah menjadi keberadaan setengah manusia setengah iblis. Ya,
Doyen sekolah Blood Swallow, Jiang Tianhua, mempraktekkan keterampilan pertempuran yang disebut Finger Tribulation Finger dan dia membutuhkan bed roh yang terselubung untuk itu. Chen Xiaotian menambahkan, dengan demikian Li Yunhua dan Liu Liang dikirim untuk mencari roh yang dibasahi manik di domain kematian. Petik 2. Huang Xiaolong mengangguk. Bed roh Bedefilet adalah jenis manik langka yang terbentuk dari alam dengan mengumpulkan aura kematian dan energi iblis, sangat bermanfaat bagi mereka yang menumbuhkan jenis pertempuran gelap Qi atau keterampilan pertempuran jahat. Menurut pendapatmu, apakah Jiang Tianhua maju ke Orde ke-8? Suara Huang Xiaolong terdengar serius. Chen Xiaotian merenungkan pertanyaan itu dan menjawab dengan nada yang sama serius, meskipun rumor yang beredar di luar mengklaim Jiang Tianhua sebagai puncak Orde ke-7 Xiantian akhir, tidak ada yang bisa mengkonfirmasi, karena tidak ada yang menyaksikan kekuatan Jiang Tianhua di yang terakhir dasawarsa. Dalam estimasi bawahan ini, sangat mungkin bahwa Jiang Tianhua telah menerobos ke Orde ke-8 Xiantian. Petik 2. Orde Xiantian 8. Huang Xiaolong mengulangi dengan dahi berkerut. Dia bisa dengan mudah menekan puncak Orde Xiantian ke-7 Xiantian Chen Xiaotian setelah jiwa bertransformasi dengan roh kembarnya naga kembarnya, tetapi Huang Xiaolong tidak memiliki keyakinan penuh untuk dapat mengalahkan seorang prajurit Orde Xiantian 8 Order. Untuk prajurit Xiantian tingkat tinggi, kesenjangan kekuatan menjadi lebih signifikan di setiap tahap kecil yang mereka maju. Meskipun tampaknya ada celah kecil antara kekuatan Ordo ke-7 urutan puncak Chen Xiaotian dan Ordo ke-8 Jiang Tianhua, kekuatan bijak, 2, bahkan mungkin 3 dari Chen Xiaotian tidak dapat bersaing dengan seorang prajurit Ordo Xiantian 8 Order yang kuat. Bahkan di antara Ordo Xiantian 8 awal, ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Sebagai pemberita di belakang sekolah Blood Swallow, kekuatan Jiang Tianhua jelas berada di peringkat teratas di antara para prajurit Orde Xiantian 8. Kemudian, hanya ada satu cara, dia harus menerobos ke Xiantian 7 Order sesegera mungkin. Huang Xiaolong menimbang peluang, merenung pada dirinya sendiri. Setelah menembus Xiantian 7 Order, Huang Xiaolong memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan Jiang Tianhua. Kapan Li Yunhua dan Liu Liang berangkat ke domain kematian? Huang Xiaolong menatap Chen Xiaotian. Itu harus dalam 2 hari ini. Jawab Chen Xiaotian. Bagus, terus menonton gerakan mereka dan melaporkan kepada aku begitu mereka meninggalkan kota iblis hitam. Huang Xiaolong menginstruksikan. Kamu bisa mundur sekarang. Ya Tuan Muda. Chen Xiaotian memberi hormat-hormat, berbalik, dan pergi. Setelah siluet Chen Xiaotian menghilang, Huang Xiaolong sekali lagi memasuki kuil Sumi, menelan setetes geosentris Buddha Elixir dan berkultivasi. Sangat penting baginya untuk menerobos ke Xiantian 7 Order jika dia ingin memastikan keberhasilannya mengalahkan Jiang Tianhua dalam 1 kali pukulan. Begitu dia memasuki tatanan Xiantian tingkat tinggi, kekuatannya akan meningkat secara drastis. Dengan roh kembaran naga kembar Huang Xiaolong, seni Sumi yang saleh, dan keterampilan pedang Asura, di Tanah Betlam, ia adalah seorang ahli yang cukup kuat untuk memerintah dalam satu arah. Malam berlalu dengan tenang. Huang Xiaolong berhenti berlatih seni Sumi yang saleh, beralih ke Asura Tactics dan Body Metamorphose Scripture. Sejak dia memurnikan Gunung Ilahi Sumi, dia telah mengambil setetes geosentris Buddha Elixir setiap hari, meningkatkan daging dan ototnya. Di permukaan, Huang Xiaolong tampak sama, karena tidak ada yang bisa melihat perubahan yang mengguncang bumi terjadi di dalam tubuhnya, selain Huang Xiaolong sendiri. Meridiannya ditutupi dengan lapisan cahaya seperti film emas ulet, menyebar dan melilit organ-organ internalnya. Jika, sebelum ini, organ internalnya disamakan dengan granit keras, maka peningkatannya saat ini akan mempermalukan inti baja yang paling keras. Dapat dikatakan bahwa pertahanan fisik Huang Xiaolong lebih mengejutkan daripada fisik Ordo ke-8 Xiantian awal. Bahkan jika Huang Xiaolong hanya berdiri di sana dan membiarkan Chen Xiaotian mendaratkan pukulan padanya tanpa melawan, dia tidak akan menderita kerusakan nyata. Tetap saja, aku perlu menemukan cara untuk God Limit. Sumi akan membuat persediaan baru geosentris Buddha Elixir. Melihat cairan putih keruh yang semakin berkurang di kolam kecil itu, Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum meninggalkan Kekaisaran Duan Ren, ia memberikan beberapa elixir Buddha geosentris kepada keluarganya. Di atas jumlah yang ia gunakan untuk budidaya sendiri, tidak banyak yang tersisa, paling banyak, itu hanya akan cukup untuk mendukungnya selama tidak lebih dari setahun. Berarti mengatakan, jika Huang Xiaolong tidak dapat menemukan cara yang akan memungkinkan Sumi untuk menghasilkan geosentrik Buddha Elixir dalam 2 tahun ke depan, persediaannya dari geosentrik Buddha Elixir semua akan hilang. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berkonsentrasi. Sekarang, tugas penting adalah mengambil alih Black Demon City. Dengan Black Demon City dalam genggamannya, dia bisa dianggap telah memantapkan dirinya di Tanah Betlam. Setelah itu, ia akan fokus pada menemukan metode untuk Sumi untuk menghasilkan lebih banyak geosentris Buddha Elixir. Pada saat ini, cincin Asura di jari Huang Xiaolong berbinar ketika dia mengeluarkan ilustrasi Asura Sword Skill. Dia telah menguasai langkah ke-6, mata reinkarnasi, maka sudah saatnya dia mulai melatih langkah ke-7. Huang Xiaolong mempelajari ilustrasinya. Rantai Death God. Huang Xiaolong mengatakan nama itu keras-keras. Death God's Chain yang merupakan nama dari langkah ke-7 Asura Sword Skill. Huang Xiaolong terus mempelajari ilustrasinya, melakukan aliran pertempuran Qi dan gerakan serangan keingatannya. Beberapa waktu kemudian, setelah dia menghafalnya, Huang Xiaolong memejamkan mata dan mengingat detailnya menggunakan visualisasi pikiran, mengulangi gerakan itu berulang kali dalam benaknya. Beberapa jam kemudian ketika Huang Xiaolong akhirnya membuka matanya. Tubuhnya bergerak, pedang Asura sudah ada di tangannya saat dia melompat, mengayunkan pedang di tangannya ke depan. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat maju dalam rotasi cepat, seperti ular berbisa, seperti bor listrik, mirip dengan naga yang marah saat mereka berubah menjadi sepasang rantai-rantai merah yang menyala.
Kekosongan di sekitarnya di mana rantai ditembakkan tampak seolah-olah itu dilubangi melalui dan melalui. Setelah upaya pertama, Huang Xiaolong memejamkan matanya sekali lagi, mengingat perasaan yang dimilikinya ketika ia menampilkan rantai Dewa Kematian. Setengah jam kemudian, bilah di tangan Huang Xiaolong mengayun keluar untuk kedua kalinya, menciptakan hujan es yang berputar menjadi 4 rantai-rantai merah, mencambuk ke 4 arah. Ketika serangan itu mereda, Huang Xiaolong menutup matanya. Kemudian, itu adalah upaya lain setelah setengah jam. Suatu hari berlalu dengan cepat dengan cara ini. Pada akhir hari, Huang Xiaolong sudah bisa membentuk 20 mata rantai ketika menampilkan rantai Dewa Kematian. Saat menyerang, rantai cahaya pedang berputar, mampu meluncurkan serangan dari segala arah dan sudut kapan saja. Menurut deskripsi yang ditulis di bawah ilustrasi, begitu seseorang mencapai tahap penyelesaian utama, serangan dari Death God Chain dapat mencakup sepotong langit dan bumi, berukuran puluhan ribu li, di hutan lebat rantai merah yang akan mengiris dan menembus segala sesuatu di jalan mereka. Elemen paling menakutkan dari rantai Death God adalah kemampuannya untuk mengontrol ruang di dalam wilayahnya, mengunci segala sesuatu di tempatnya. Ketika malam tiba, Huang Xiaolong menghentikan pelatihannya. Pada saat ini, Chen Xiaotian datang untuk melaporkan bahwa dua tetua sekte darah menelan, Li Yunhua dan Liu Liang, telah meninggalkan kota iblis hitam untuk misi domain kematian mereka. Huang Xiaolong mengangguk. Akhirnya, mereka berdua meninggalkan area Black Demon City. Dengan demikian, Huang Xiaolong, bersama dengan Chen Xiaotian yang bertindak sebagai pemandu, keluar dari markas Sky Magi Sek untuk berkunjung ke Li Yunhua dan Liu Liang. 10.000 li di luar Black Demon City, Li Yunhua dan Liu Liang melewati rantai pegunungan-pegunungan yang tandus. Tugas kita untuk pergi ke domain kematian kali ini harus benar-benar berhasil, kita pasti akan menemukan Bad Spirit Bedeviled untuk Doyen. Dengan itu, fisik iblis-iblis Doyen kami dan finger kesusahan iblis akhirnya akan mencapai penyelesaian besar. Ketika saatnya tiba, bahkan Sovereign 9 Fian Sekte tidak akan menjadi lawan Doyen kami. Hari ketika Blood Swallow School kita memerintah Black Demon City sudah dekat. Li Yunhua tertawa. Mendengar ini, Liu Liang tertawa setuju, kamu benar. Yang pertama akan kita telan adalah Sky Magi Sek. Jika Chen Xiaotian itu tidak tahu apa yang baik baginya, ia hanya bisa bergabung dengan garis reinkarnasi. There are no more articles to read.